memperbaiki obat kekaisaran. Itu bisa berhasil disempurnakan. Burung hantu batu, benar-benar tidak mudah. Melihat ramuan bundar yang masih dibungkus oleh api aneh di Xiao Yanding saat ini, monster Tuahu tidak bisa menahan perasaan terkejut. Bakat Xiao Yan benar-benar di luar imajinasi. Memperbaiki eliksir kekaisaran untuk pertama kalinya bisa berhasil. Jika Anda memperbaikinya beberapa kali di masa depan, tidakkah Anda akan memperhatikan obat mujarab kekaisaran? Memikirkan hal ini, mata Hulao Guai tiba-tiba membeku, dan dia tidak bisa menahan perasaan bermartabat di hatinya. Dia telah melihat kecepatan pertumbuhan Xiao Yan. Karena Xiao Yan berada di sisi yang berlawanan sekarang, dia tidak boleh membiarkan Xiao Yan terus tumbuh. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, dia mungkin sulit dikalahkan. Jangan biarkan dia tumbuh lagi. Dengan dengungan dingin di hatinya, monster Hu tua itu tiba-tiba bergerak, melintasi kehampaan dalam sekejap, dan bergegas membunuh Xiao Yan di alun-alun kosong. Untuk musuh seperti Xiao Yan yang belum dewasa, cara terbaik adalah mencekik mereka di buayan. Namun, ketika Hu memulai, Guli juga menemukan kelainan pada tripod obat Xiao Yan di bangku wasit. Meskipun dia tidak memperhatikan di awal, Guli segera mengerti setelah Dan Lei berkumpul. Tidak heran pil Xiao Yaning sudah lama tidak melihat gerakan apapun. Ternyata meningkatkan kualitas pil, meskipun risiko melakukannya sangat tinggi, sedikit kecerobohan akan menyebabkan kegagalan pemurnian pil, tetapi tampaknya Xiao Yan benar-benar berhasil. Melihat monster Tuahu ingin melakukannya, Guli segera bersenandung dingin dan bergerak. Dia segera berdiri di depan monster Tuahu, melambaikan lengan bajunya yang besar, menatap monster Tuahu dan berteriak. Monster Tuahu, apakah kamu ingin bertarung dengan serikat herbalis kami di kota kuno yang liar ini? Hulao Guai mengerutkan kening saat melihat Guli menghalangi jalan. Jika itu normal, Hulao Guai akan segera bertarung dengannya, bahkan jika dia akan memberinya kesempatan untuk berbicara lebih banyak. Tapi sekarang, setelah melawan Dan Lei, kekuatannya juga habis. Pada saat ini, bahkan jika perang sulit untuk mencapai hasil, tetapi sebaliknya, tidak ada yang menghentikan pil kekaisaran di Xiao Yanding. Guli, aku akan menemuimu. Dengan dengungan dingin, lelaki tua lain yang mengenakan jubah biru es datang ke depan dengan tiba-tiba, juga berdiri di depan Guli. Melihat ini, monster Tuahu di belakangnya tiba-tiba menunjukkan senyum di wajahnya. Pada saat kritis, Yan Bing mampu berdiri di front bersatu bersamanya. Melihat Yan Bing menghalangi Guli, Hulao Guai melintas lagi, melewati kedua orang itu dan terus bergegas menuju Xiao Yan. Hei, jangan lupa, setelah melewati Guli, masih ada aku. Dengan teriakan, tubuh fosfor merah melintas dan berhenti di depan Hu tua lagi. Yang terakhir mengerutkan kening lagi. Dengan cara ini, dia dan Yan Bing dihentikan oleh dua orang itu. Tidak bisakah dia hanya menonton kelahiran Xiao Yandi dan ledakan? Suara gemuruh datang lagi, membuat wajah semua orang berubah lagi. Guli dan fosfor merah juga mengerutkan kening. Dan Lei tidak datang lebih awal atau terlambat. Kebetulan ketika mereka ditahan, Xiao Yan sendirian. Jika Dan Lei jatuh, siapa yang bisa membantunya melawan Dan Lei? Hulao Guai dan Yan Bing, berdiri di seberang mereka, sedang bahagia saat ini. Dengan cara ini, mereka tidak takut bahwa mereka tidak dapat berurusan dengan Xiao Yan. Mereka telah melihat kekuatan Dan Lei. Selama tidak ada yang membantu Xiao Yan melawan Dan Lei, dalam situasinya saat ini, selama Dan Lei jatuh, tidak hanya pil kekaisaran di tripod obat yang akan dihancurkan, tetapi juga Xiao Yan akan mati. Bunuh dua burung dengan satu batu, kenapa tidak? Hehe, kalau begitu, kalian berdua akan tinggal di sini bersama kami. Tidak ada yang mau naik. Hulao Guai mencibir, melingkarkan lengannya di dadanya dan melihat dengan sinis ke fosfor merah di seberangnya, tetapi bentuk tubuhnya berbalik di belakangnya dan menghentikannya. Dengan cara ini, Guli dan fosfor merah dikendalikan oleh Hulao Guai dan Yan Bing. Saat ini, kecuali Xuan Lao di mimbar, saya khawatir tidak ada yang bisa menolak Dan Lei. Pada saat ini, Xuan Lao dan pemuda di sampingnya juga saling memandang. Bahkan dengan kekuatan Xuan Lao, sepasang mata tua yang dalam juga menunjukkan warna yang dalam dan bermartabat. Dia baru saja melihat arogansi Dan Lei. Jika dia datang lagi pada saat ini, akan sulit untuk menolak sendirian. Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Pemuda di sampingnya juga sangat bermartabat. Saya khawatir mereka adalah satu-satunya orang yang dapat membantu Xiao Yan melawan Dan Lei ini di lapangan saat ini. Jika mereka tidak melakukannya, saya khawatir Xiao Yan akan hancur kali ini. Aduh, Tuan Muda, bagaimana menurutmu? Pria muda itu dengan lembut menepuk kipas batu giok di telapak tangannya, memikirkan cara yang paling menguntungkan. Dia tidak bisa mengabaikan Xuan Lao di sampingnya untuk Xiao Yan, jadi dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Aduh, tidak ada yang bisa kulakukan. Jika aku tidak bisa melakukannya nanti, Xuan Tua, kamu akan naik dan membawanya dulu. Saat aku menyelamatkan burung hantu batu, aku akan melepaskannya. Xuan Lao mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar pidato itu, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Dia takut burung hantu batu tidak akan dengan mudah melepaskan pil kekaisaran yang telah dia perbaiki dengan susah payah. Ton lala. Tiba-tiba, guntur menggelegar tiba-tiba keluar.
Antara langit dan bumi, Guli, fosfor merah, Xuan Lao dan para pemuda semuanya mengubah wajah mereka. Lagi pula dan Lei datang. Di cakrawala, guntur dan hitam tebal setinggi ratusan kaki jatuh dari langit dan meraung langsung ke tripod binatang di platform batu di bawah. Jika pukulan ini jatuh, saya khawatir akan sangat sulit untuk melarikan diri dari kematian dengan kondisi Xiao Yan saat ini. Namun meski begitu, Xiao Yan mengabdikan dirinya pada tripod obat di depannya. Dia baru saja memisahkan jejak pikiran dan menunggu kedatangan Dan Lei. Minum, ingin menyakitinya. Lewati aku dulu. Tiba-tiba, ada minuman keras dari alun-alun kosong. Semua orang mendongak dan melihat sosok berdiri di depan Dan Lei yang jatuh. Begitu mereka melihatnya, mereka langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ini, di mimbar, Xuan Lao, yang hendak bertarung, dan pemuda yang duduk di sebelahnya, juga dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Ketika dia melihat pria itu, wajah mereka mau tidak mau berubah. Tanpa diduga, dia akan membela Xiao Yan untuk memblokir Dan Lei ini. Pada saat ini, berdiri dalam kehampaan, dia menatap pria Dan Lei dengan wajah bermartabat. Itu adalah Qin Zong yang diselamatkan oleh Xiao Yan sebulan yang lalu. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 222. Menghadapi Dan Lei dengan kekuatan semi-kaisar bintang 3, menurut pendapat semua orang, ini sangat bodoh. Hu Lao Guai dan Yan Bing juga menatap Qin Zong dengan mencibir, menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Guli dan Chifosforus merasa hangat untuk Qin Zong. Meskipun Qin Zong tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Xiao Yan, karena Xiao Yan menyelamatkannya sekali, dia bisa membela Xiao Yan. Saya khawatir beberapa orang yang hadir bisa melakukan ini. Dengan ini saja, Qin Zong adalah pria terhormat. Haha, saudara Yan Xiao, tolong jangan khawatir. Saya di sini hari ini. Saya akan membiarkan Anda merasa nyaman untuk memperbaiki obat. Dan Lei, bahkan jika saya berjuang untuk hidup saya akan menghentikannya, untukmu. Wow, beberapa kata yang tulus bisa mendapatkan banyak tepuk tangan di kota alun-alun, dan Xiao Yan juga mendengar niat yang menentukan dalam kata-kata itu. Qin Zong tidak melakukannya. Xiao Yan menyelamatkan hidupnya. Dia bersyukur. Sekarang Xiao Yan dalam masalah, dan dia mencoba yang terbaik untuk membantu. Bahkan Xiao Yan harus mengaguminya. Di mimbar, Xuan Lao mengangguk dengan emosi di hatinya, berdiri perlahan dan selalu siap membantu. Orang yang baik hati seperti itu cukup konsisten dengan selera, emosi, dan akal sehatnya, dan terikat untuk saling membantu, belum lagi tujuan umum mereka. Pria muda di satu sisi tidak bisa menahan senyum dan mengangguk. Ini bukan hanya karena kesetiaan dan keberanian Qin Zong, tetapi juga karena Xiao Yan. Itu karena Xiao Yan menyelamatkannya sehingga dia akan memperlakukannya dengan sangat tulus. Ton lala, di hadapan minuman dingin Qin Zong, Dan Lei juga tampaknya merasa umum, dan kecepatan jatuhnya bahkan lebih mengerikan, yang membuat wajah Qin Zong lebih bermartabat. Meskipun kata-katanya penuh, Dan Lei juga sangat mengerikan. Tapi hari ini, dia harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir langit demi Xiao Yan. Minum. Dengan raungan kemarahan, semangat juang Qin Zong tiba-tiba meledak dengan liar, dan kemudian tubuhnya bergerak tiba-tiba, yang seperti cangkang, dan meledak keras pada Dan Lei yang akan datang. Ledakan. Sayangnya, dengan kekuatan Qin Zong, kesenjangan masih terlalu jelas di hadapan Dan Lei. Pada akhirnya, meskipun Dan Lei bubar, Qin Zong juga terluka parah. Dia diledakkan dari kehampaan seperti meteor. Dia jatuh di lapangan kosong dan menghancurkannya secara langsung, kemudian jatuh ke kota kuno liar di bawah, menghancurkan lubang besar puluhan kaki. Ton lala, ketika Qin Zong dikalahkan oleh satu serangan, Dan Lei menjadi semakin kuat. Begitu serangan itu jatuh, Dan Lei yang lebih mengerikan tiba-tiba jatuh dan membombardir Xiao Yan di bawah. Melihat posturnya, sepertinya itu akan membunuh Xiao Yan sekaligus. Saat ini, di lubang yang dalam di bawah, Qin Zong hampir terluka parah. Jika dia melakukannya lagi, dia takut dia akan benar-benar mendapatkan hidupnya kembali. Tetapi pada saat ini, mata Qin Zong menyaksikan Dan Lei jatuh lagi, dan hatinya juga cemas. Tubuhnya yang terluka dipaksa berguncang, tubuhnya terbang lagi, dan bergegas pergi lagi menuju Dan Lei di atas kekosongan. Minum, aku akan menerima pukulan ini atas namaku. Sama seperti mata Qin Zong menatapnya dan Xiao Yan hendak menyusul, ada suara tua lain di langit. Kemudian, tubuh Xuan Lao berdiri di udara, menatap Dan Lei yang jatuh dengan wajah bermartabat, dan semangat juang berkumpul dengan cepat di telapak tangannya yang kurus. Lalu dia tiba-tiba melambaikannya dan meledakkannya di Dan Lei. Ledakan, deru ledakan jatuh, dan Dan Lei bubar. Xuan Lao juga sedikit gemetar. Dia mengeluarkan kekuatan besar dari tubuhnya, dan telapak tangannya yang kering bergetar. Dan Lei sangat mengerikan. Bahkan dengan kekuatannya, dia sangat menderita. Sulit membayangkan berapa banyak yang harus dibayar Qin Zonggang untuk serangan itu. Pada saat ini, Qin Zong juga terbang ke depan, nyaris tidak menopang tubuhnya dan melengkungkan tangannya ke Xuan Lao. Xuan Lao dengan lembut melambaikan tangannya untuk memberitahunya bahwa dia tidak perlu melakukannya. Pada saat yang sama, Qin Zong mengambil pil ke tangan Qin Zong dan membiarkannya meminumnya. Kemudian,
Xuan Lao mengalihkan pandangannya dan menatap pria muda di mimbar. Mereka saling menyentuh mata dan segera mengerti apa yang dia maksud di dalam hatinya. Selama Anda menunggu Hui Xuan tua untuk memblokir dan Lei untuk Qin Zhong untuk Xiao Yan, pemuda di mimbar segera mulai menyelamatkan Xiao Yan dari platform batu. Adapun pil kekaisaran yang telah berhasil disempurnakan dan hanya perlu dipanggang, itu akan dihancurkan bersamanya. Boom! Di atas langit, awan guntur bergulung dan sepertinya membuat pemboman yang mengerikan. Di bawah awan guntur, Qin Zhong dan Xuan Lao, yang baru saja pulih, memandang awan guntur yang mengerikan di atas kepalanya dengan bermartabat. Semangat juang di tubuh Xuan Lao disebutkan dengan tenang. Bahkan dengan kekuatannya, dia takut pada awan guntur. Meskipun dia tidak yakin untuk sepenuhnya memblokir awan guntur, jika dia hanya menghentikan pukulan, Xuan Lao juga yakin. Meskipun dia mungkin harus menderita dari guntur dan Lei pada saat itu lebih baik daripada mengeluarkan semuanya. Boom! Awan guntur gelap berguling lagi. Jenderal tua Xuan memandang Qin Zhong dan sedikit mengernyit. Meskipun Qin Zhong setia dan berani, dia sedikit keras kepala. Bahkan jika dia hadir saat ini, dia bersikeras untuk tinggal di sini. Jika Dan Lei jatuh kemudian, Xuan tua tidak akan punya waktu untuk memperhitungkan keselamatannya. Hehe, kenapa kamu tidak turun dulu, kakak? Aku bisa sendirian di sini. Lukamu benar-benar serius. Aku khawatir aku akan terganggu di sini. Mendengar kata-kata Xuan Lao, meskipun Qin Zhong juga ingin tinggal, bagaimanapun juga itu semua untuk Xiao Yan Hao. Jika Xuan Lao mengalihkan perhatiannya pada saat kritis, Xiao Yan akan berada dalam masalah. Karena itu, dia mengangguk dengan senyum pahit dan terbang sejauh 100 kaki, tetapi dia masih tidak ingin pindah. Xuan Lao juga tidak berdaya tentang ini, dan tepat pada saat ini, sebuah retakan tiba-tiba terbuka di awan guntur di langit, dan kemudian guntur itu bergetar, dan Dan Lei yang mengerikan jatuh, seperti pedang raksasa yang mengguncang dunia, menghantam Xuan Lao. Xuan Lao tidak berani meremehkan ini sama sekali. Semangat juangnya tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Tangannya dengan cepat diangkat ke dadanya, dan ujung jarinya berubah dengan cepat. Pada saat yang sama, di kehampaan di depannya, jari raksasa-raksasa dengan lebar 100 kaki dengan cepat mengembun, dan kemudian dia meledakkannya pada saat Dan Lei jatuh. Ledakan. Dengan raungan, seluruh alun-alun kosong terkejut, dan waktu Gang Fengdun yang mengerikan mengamuk, sehingga ada retakan teroris yang mengalir melalui seluruh alun-alun di alun-alun kosong. Dengan suara angin yang pecah, sosok pemuda itu telah muncul di samping Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan ingin membawa Xiao Yan pergi dengan paksa. Ledakan. Begitu telapak tangannya menyentuh tubuh Xiao Yan, cahaya keemasan terang melintas dari Xiao Yan. Pemuda itu juga tiba-tiba mengubah wajahnya, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Dia menutupi telapak tangannya yang baru saja direntangkan dengan satu tangan, menatap Xiao Yan dengan ketakutan, dan otot-otot di sudut mulutnya berkedut. Orang ini, kenapa sesuatu memukulku setiap kali aku menyentuhmu? Aku juga baik hati membantumu. Untungnya, respon ini tepat waktu, kalau tidak aku tidak tahu apa yang harus kamu lakukan. Batuk, Kim, aman. Dia berbisik dalam hatinya bahwa cahaya keemasan tadi adalah Xiao Jin. Oh, maaf, ada banyak pria kecil di tubuhku. Aku berjanji tidak akan melakukan ini lagi lain kali. Tidak ada tindakan. Xiao Yan hanya tersenyum dengan sedikit usaha dan tidak banyak bicara. Luo Jin juga membaca sekilas mulutnya. Dia benar-benar sedikit tidak berdaya tentang ini. Baiklah, biarkan aku melakukan hal berikutnya. Biarkan Xuan Tua dan Qin Zhong mundur dulu. Aku akan berurusan dengan Dan Lei. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 223. Begitu suara Xiao Yan jatuh, wajah Luo Jin tiba-tiba berubah. Dengan situasi Xiao Yan saat ini, bagaimana kita bisa menghadapi Dan Lei ini? Xiao Yan sekarang berbicara keras dengan Luo Jin. Bahkan lebih mustahil untuk berurusan dengan Dan Lei. Mata Luo Jin sedikit berubah dan alisnya berkerut lagi. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Xiao Yan, dia juga akrab dengan Xiao Yan. Dia jelas bukan tipe pria yang suka memamerkan kemampuannya, dan dia tidak bisa mati sia-sia. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata ini, dia harus memiliki pemahamannya sendiri. Apa yang Luo Jin tidak mengerti adalah genggaman Xiao Yan, dari mana asalnya. Apakah itu hal yang hampir menyakitinya? Memikirkan hal ini, Luo Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Meskipun hal itu istimewa barusan, itu tidak terlalu buruk karena tidak menyakiti Luo Jin. Jika tidak, dengan kultivasi Luo Jin, bagaimana dia bisa menghindari pukulan keras? Luo Jin mengangkat bahunya dan berkata dengan lembut. Yah, kalau begitu, aku tidak akan bertanya lebih banyak. Aku hanya berharap aku bisa memperkenalkan pria di tubuhmu kepadaku di masa depan. Kalau tidak, aku tidak akan dipukuli. Aku tidak tahu siapa itu. Saya tidak terbiasa dipukuli tanpa alasan. Mendengar pidato itu, Xiao Yan tersenyum dan menegur Xiao Jin di dalam hatinya lagi sambil tertawa. Oke, ketika waktunya sudah matang, aku akan memperkenalkannya padamu. Jangan kaget saat itu. Begitu suara itu jatuh, Xiao Yan berhenti berbicara, hanya menyisakan Luo Jin dengan wajah penasaran. Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, dia menjadi semakin tertarik pada pria di tubuh Xiao Yan. Kemudian dia berhenti berpikir,
bergerak dan dengan cepat terbang kembali ke tribun. Pada saat yang sama, sebuah suara juga dimasukkan ke telinga Xuan Lao dan Qin Zhong seperti angin. Hehe, kalian berdua harus mundur. Kakak Yan Xiao punya caranya sendiri untuk menghadapi Dan Lei ini. Mendengar kata-kata ini, Xuan Lao segera mengerutkan kening. Mendengarkan arti dari kata-kata ini, Luo Jin tidak secara paksa mengeluarkan Xiao Yan, tetapi secara relatif, dia sedikit penasaran. Jaminan apa yang diberikan burung hantu batu kepada Luo Jin untuk dimakan, dan dia benar-benar bisa membiarkannya melarikan diri. Setelah sedikit ragu, Xuan Lao tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya. Karena Luo Jin memilih untuk mempercayai Xiao Yan, dia tidak banyak bicara. Ketika tubuhnya bergerak, dia dengan cepat mundur dan pergi. Qin Zhong, bagaimanapun, masih khawatir ketika dia mendengar ini. Dia juga melihat Dan Lei akan jatuh lagi. Meskipun dia ingin melawan, dia tidak berdaya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Baru saat itulah dia keluar dari lingkaran, tapi dia selalu memperhatikan keselamatan Xiao Yan. Begitu ada yang salah, dia akan segera bertindak. Di kekosongan, Guli dan fosfor merah mengerutkan kening ketika mereka melihat ini. Saat ini, Xuan Lao dan Qin Zhong keduanya memilih untuk berhenti. Bukankah Xiao Yan tidak didukung lagi? Jika demikian, hasilnya akan sangat berbahaya. Sialan, apa yang terjadi? Pada saat kritis, kedua orang ini berhenti. Mereka berhenti. Bagaimana dengan burung hantu batu? Guli sangat marah ketika dia melihat ini. Baru saja dia tergerak oleh kesetiaan dan keberanian Qin Zhong. Pada saat ini, dia menyapu emosi itu. Air Qin Zhong terlalu cepat. Sebaliknya, ketika Hulao Guoi melihat ini, dia menunjukkan senyuman lagi. Tidak apa-apa untuk melihat tangan Qin Zhong sekarang. Namun, Kaisar Bintang 3,5 tidak memberontak seperti Xiao Yan. Secara alami, itu tidak masalah di depan Dan Lei. Tetapi ketika dia melihat Xuan Lao maju, hatinya sedikit tidak stabil. Identitas Xuan Lao mewakili Paviliun Yunyin. Kedatangannya ke depan tidak berarti bahwa Paviliun Yunyin juga membantu Xiao Yan. Pembelotan Paviliun Yunyin bahkan membuat orang tua seperti Yan Bing merasa sedikit takut. Jelas, dia juga merasakan sedikit tentang kekuatan pencegah Paviliun Yunyin. Tetapi saat ini, melihat Xuan Lao dan Qin Zhong pergi satu demi satu, hati mereka kembali bahagia. Sekarang, burung hantu batu tidak ada hubungannya. Namun, di sisi lain, hati mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Keduanya pergi bersama, tetapi ada beberapa hal aneh. Qin Zhong berteriak keras untuk melindungi burung hantu batu dengan nyawanya di bawah pengawasan semua orang di seluruh kota kuno yang liar. Bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Apakah sulit? Ini semua hantu yang disebabkan oleh burung hantu batu. Boom! Tanpa menunggu mereka berpikir lebih banyak, awan guntur yang tak terbatas menggulung lagi di langit. Guntur yang menderu itu seperti gempa bumi. Pikiran semua orang terputus dalam sekejap. Mereka menatap Xiao Yan saat ini. Tanpa perlindungan Qin Zhong dan Xuan Lao, dari sudut pandang Xiao Yan saat ini, menghadapi Dan Lei itu akan menjadi jalan buntu. Di mimbar, Xuan Lao juga menatap Xiao Yan dengan sedikit cemberut. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa dengan situasi Xiao Yan saat ini, apa yang bisa dia lakukan jika tidak ada yang membantunya. Luo Jin, di sisi Xuan Lao, menatap Xiao Yan dengan senyum acuh tak acuh. Dia juga memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Bagaimana Xiao Yan bisa melawan Dan Lei, dan berapa banyak kemampuannya? Ton lala, awan guntur berguling, retakan tiba-tiba terbuka, dan kemudian Dan Lei yang mengerikan seperti pedang raksasa jatuh lagi. Kali ini, tanpa halangan dari Qin Zhong dan Xuan Lao, dia langsung menerobos udara dan memukul Xiao Yan. Jika pukulan ini jatuh, saya khawatir dari kekuatan masa kejayaan Xiao Yan, dia pasti akan terluka. Terlebih lagi, Xiao Yan akan menghadapinya dalam keadaan ini saat ini. Jika dia benar-benar dipukul, Xiao Yan akan meledak menjadi bubuk di tempat. Wosh! Di cakrawala, pada saat Dan Lei jatuh, cahaya di jari Xiao Yan sedikit berkedip. Kemudian, sosok gelap yang kuat tiba-tiba keluar dari wajah Xiao Yan dan langsung bergegas ke Dan Lei yang mengerikan yang datang dari langit. Ketika semua orang di antara hadirin memusatkan perhatian pada sosok gelap itu, bahkan Luo Jin dan Xuan Lao II di mimbar saat ini mengubah wajah mereka dengan cepat. Benda di depan mereka adalah apa yang dikatakan Xiao Yan digunakan untuk berurusan dengan Dan Lei. Ini jalannya. Otot-otot di sudut mata Xuan Lao tidak bisa membantu tetapi berkedut hebat. Bisakah hantu Tao menjadi senjata tajam untuk memecahkan Dan Lei? Ini bukan omong kosong. Untuk sesaat, Xuan Lao tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah, dan Luo Jin di sisinya segera memutar alisnya. Kata-kata Xuan Lao juga ada di hatinya. Bagaimana dia bisa melawan Dan Lei dengan boneka? Yang paling penting adalah kekuatan boneka itu hanya setingkat Santo Duel Bintang 7. Boneka dengan kekuatan ini, saya khawatir tidak mungkin untuk menahan bahkan pukulan Dan Lei. Pada saat ini, ketiga Qin Zhong Guli mengubah wajah mereka bersama. Sulit untuk membayangkan bahwa cara Xiao Yan berurusan dengan Dan Lei adalah boneka tanpa nafas kehidupan sedikitpun. Dan kekuatan boneka itu akan sangat tak tertahankan. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 224. Di langit,
Guli dan Chi Fosfor tampak luar biasa pada boneka yang bergegas keluar. Lagi pula mereka tidak bisa mengetahuinya. Xiao Yan akan menggunakan boneka untuk melawan Dan Lei. Orang ini, apakah ini gila? Bagaimana mungkin mengandalkan boneka untuk melawan Dan Lei? Bagaimana bisa menjadi lawan Dan Lei hanya karena dia berhasil mencapai kekuatan Santo Duel Bintang 7? Tubuh Guli bergetar sedikit dalam kehampaan, dan hatinya sangat gugup. Telapak tangan di bawah lengan baju dan jubahnya disatukan dengan erat. Di dahinya, dia juga secara bertahap mengeluarkan keringat dingin dan kacang-kacangan. Dia benar-benar tidak percaya adegan di depannya ini. Ketika Hulao Guai melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Dia juga tidak bisa berpikir bahwa Xiao Yan akan menggunakan benda pediatrik ini untuk berurusan dengan Dan Lei. Dia benar-benar berpikir Dan Lei bisa menolak dengan santai. Bahkan Dan Lei yang dibawa oleh pil Sumi Mozai sudah cukup untuk membuat dua orang kuat bintang 8 dan setengah kaisar kehilangan banyak kekuatan. Saat ini, Dan Lei yang dibawa oleh pil perampokan kekaisaran Xiao Yan lebih kuat dari yang pertama. Dengan boneka Seven Star yang bertarung dengan level Saint, dia juga bermimpi melawan Dan Lei. Bukankah itu lelucon? Pada saat ini, bahkan banyak orang di kota kuno liar di bawah ini dikejutkan oleh boneka itu, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa menahan tawa. Dan Lei yang dibawa oleh pil kaisar tidak dapat dilawan oleh boneka di tingkat santo pertempuran. Anda tahu, Dan Lei telah menyebabkan kerugian besar bagi 28,5 kaisar kuat di langit. Bagaimana itu bisa diselesaikan dengan boneka ini? Pada saat ini, semua orang di lapangan penuh dengan keraguan tentang boneka Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan boneka itu terlalu lemah. Itu tidak bisa ditandingi oleh benda ini saja. Di bawah pandangan banyak orang yang skeptis, Xiao Yan dengan sepenuh hati fokus pada pil di tripod dan mengabaikan semua perubahan di dunia luar. Akhirnya, boneka itu dibombardir dengan Dan Lei di mata banyak orang. Ledakan. Dengan raungan teror yang memekakkan telinga, boneka tingkat Saint Duel Bintang 7 diledakkan oleh Dan Lei dalam sekejap. Tubuhnya yang gelap seperti balok besi besar, merobek kekosongan dan menabrak bumi di bawah. Ketika orang-orang melihat ke atas, boneka itu memang terpesona. Namun, Dan Lei yang mengerikan yang jatuh dari langit menghilang dalam sekejap, seolah-olah menghilang begitu saja. Adegan ini langsung membuat orang berpikir tentang boneka itu. Apakah boneka yang secara paksa menyebarkan Dan Lei? Wow, segera setelah saya memikirkannya, seluruh penonton menjadi gempar. Jika iya, bukankah boneka ini sangat luar biasa? Itu dapat langsung membubarkan Dan Lei yang membuat bintang 8,5 kaisar yang kuat harus menunggu dengan sungguh-sungguh. Jika menyebar, saya khawatir itu akan menimbulkan sensasi hebat di dunia penyulingan obat. Bagaimanapun, Dan Lei, inilah yang diharapkan dan ditakuti oleh setiap herbalis. Jika mereka dapat mengarah ke Dan Lei, itu berarti mereka telah mencapai sesuatu. Tapi teror Dan Lei juga membuat mereka pusing. Sekarang, ada boneka yang bisa melawan Dan Lei. Bukankah itu impian ribuan dukun? Duri lala. Guntur terdengar, dan awan guntur tampak marah pada saat ini. Ketika awan guntur berguling, Dan Lei yang mengerikan jatuh satu demi satu, membombardir Xiao Yan dengan keras, dan bersumpah untuk menghancurkan Xiao Yan menjadi terak. Bang! Pada saat ini, di bumi di bawah, ada suara ledakan, dan kemudian sosok gelap seperti meteor meledak dalam sekejap. Itu adalah Raja Utara. Raja Utara muncul, dan tinjunya tiba-tiba mengepal. Ketika dia bergerak, dia telah menyapu ke langit. Menghadapi Dan Lei yang baru saja jatuh, Raja Utara meninju dengan keras dan langsung bertemu dengan Dan Lei. Ledakan. Dengan satu pukulan, Dan Lei tiba-tiba jatuh ke jurang tak berujung pada saat dia menyentuhnya. Dia langsung diserap ke dalam tubuh oleh Raja Utara. Hanya sisa petir yang mengalir di tubuh North King dan menjadi bagian dari kekuatan North King. Ledakan. 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 Titik 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 titik. Di atas langit, Raja Utara bergegas seperti dewa perang melawan langit di tengah ribuan guntur. Banyak orang di bawah tercengang. Saya telah melihat orang-orang yang menolak Dan Lei, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang begitu menolak Dan Lei. Setiap kali Dan Lei jatuh di awan guntur, Raja Utara bergegas ke atas dalam sekejap dan menghancurkannya di tubuhnya segera setelah dia menangkap Dan Lei. Meskipun tubuhnya akan hancur menjadi lubang yang mengerikan, itu akan pulih kembali setelah hanya beberapa napas, dan kemudian dia akan menangkap Dan Lei lagi. Seperti ini, di mana pertarungan melawan Dan Lei. Jelas menangkap Dan Lei seperti seekor loah. Lihatlah cara Beiwang bertabrakan ke kiri dan ke kanan, dia harus terjun ke awan guntur di atas kepala dan menelannya langsung. Selain itu, karena Dan Lei itu terus-menerus diserap oleh Raja Utara, beberapa orang kuat semi kekaisaran di langit juga dengan cepat menemukan bahwa kekuatan Raja Utara juga meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Pada saat ini, kekuatan Raja Utara telah mencapai tingkat Duel Saint Bintang 8 dari tahap awal Duel Saint Bintang 7. Apalagi kekuatan Raja Utara masih meningkat. Dan Lei ini benar-benar ditelan oleh Raja Utara. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti. Tidak heran Xiao Yan berani menggunakan boneka dengan kekuatan hanya pada tingkat pertempuran suci untuk melawan Dan Lei. Jadi begitu, boneka ini benar-benar musuh bebuyutan Dan Lei. Selama ada Dan Lei,
dia akan ditelan olehnya, dan kemudian menjadi makanan untuk kekuatan pertumbuhannya. Dengan cara ini, ditambah dengan identitas Xiaoyan sebagai dukun, pertumbuhan boneka ini lebih dari beberapa anak berbakat dengan kekuatan besar. Sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan boneka ini di masa depan. Hu Laoguai dan yang lainnya melihat boneka itu dan akhirnya benar-benar memperlihatkan penampilan bermartabat mereka. Sampai sekarang, mereka harus mengakui bahwa kekuatan Xiaoyan benar-benar mengerikan. Tidak hanya bakat kultivasinya sendiri yang mengerikan, tetapi bahkan boneka ini akan sangat memberontak. Sulit membayangkan betapa mengerikannya jika dia benar-benar menunggu sampai dia dewasa sepenuhnya. Di mimbar, Xuan Lao dan Luo Jin juga tampak terkejut. Bahkan mereka baru pertama kali melihat boneka aneh seperti itu. Boneka ini sangat kuat. Tidak heran Xiaoyan sangat lega. Ledakan. Satu pukulan, guntur pecah. Tiba-tiba, napas di Beiwang tampaknya telah sepenuhnya melangkah ke tingkat setengah kaisar, tetapi bahkan sekarang, awan guntur di atas kepalanya masih tidak memiliki niat untuk bubar. Tampaknya Dan Lei ini tidak hanya tidak dapat melukai Xiaoyan, tetapi juga ingin menambahkan api ke kekuatan keseluruhan Xiaoyan. Boom! Lei Yun berguling lagi. Pada saat ini, Lei Yun telah mencapai tahap akhir. Pada saat ini, kekuatan Raja Utara telah melangkah ke tingkat bintang 6,5 kaisar. Di permukaan, itu tidak lemah dibandingkan dengan Li Gan, leluhur keluarga Li. Saya hanya tidak tahu mana yang akan lebih kuat atau lebih lemah jika keduanya bertarung. Awan guntur tidak menyebar. Kali ini, Raja Utara bergegas ke awan guntur yang bergulir di mata semua orang yang terpana. Petik 2. Boom! Setelah semburan guntur yang memekakkan telinga, sosok kuat dengan asap hitam terbang keluar, dan awan guntur secara bertahap menyebar. Pada saat ini, kekuatan Raja Utara telah sepenuhnya stabil di tingkat bintang 6,5 kaisar. Xiaoyan telah mendapat banyak manfaat dari pemurnian pil kekaisaran kali ini. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 225. Ton lala. Dalam kehampaan, sosok kuat Raja Utara seperti gunung Tai perlahan-lahan jatuh. Bentuk tubuhnya tergantung di satu sisi tubuh Xiaoyan. Dan Lei, yang belum sepenuhnya tertelan, berlari di permukaan tubuhnya yang gelap, membuat kekosongan di sekitarnya bergerak. Dan Lei bubar. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar lega. Pil kekaisaran di tripod akhirnya berhasil disempurnakan. Panggil. Setelah napas panjang, ki yang keruh tertahan di dadanya, wajah Xiaoyan dengan cepat menjadi pucat, dan tubuhnya yang duduk tidak bisa menahan diri untuk berayun dengan lembut. Konsumsi ekstrim dari semangat juang dan kekuatan jiwa membuat Xiaoyan sulit untuk didukung. Dalam hatinya, Xiaoyan Qiang membuka matanya dan ingin menutupnya. Giginya menggigit ujung lidahnya. Tiba-tiba, bau amis dan manis menyebar dari mulutnya. Xiaoyan juga mengambil kesempatan untuk segera mengeluarkan pil kekaisaran yang diperoleh dari cincin Heimu. Dia tidak ragu-ragu. Dia segera mengambilnya. Pil kekaisaran ini lebih efektif daripada yang diberikan kepada Qin Zhong terakhir kali. Namun, dalam sekejap, Xiaoyan bisa bangun sedikit dan memulihkan semangat juangnya yang kosong. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya dan menatap Raja Utara yang berdiri seperti menara besi. Ada sedikit desahan di matanya. Kekuatan Dan Lei telah menjadi tonik terbaik bagi Raja Utara untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah benar-benar melahap Dan Lei itu, kekuatan keseluruhan Raja Utara jauh lebih tinggi daripada tuannya. Selain itu, di bawah mata Xiaoyan, di permukaan tubuh hitam Raja Utara, ada kilatan petir gelap dan berlama-lama. Dan Lei ini tidak bisa lagi ditelan. Tampaknya mereka telah menjadi bagian dari Raja Utara dan berkontribusi pada kekuatan Raja Utara. Xiaoyan telah melihat kekuatan Dan Lei ini. Bahkan bintang 8,5 kaisar tidak berani menyentuh mereka dengan mudah. Dari sini saja, kita bisa melihat bekas luka Dan Lei. Sekarang berkah ada di Raja Utara. Saya khawatir itu adalah 7 bintang setengah kaisar biasa yang tidak berani menyentuh mereka. Tubuh Raja Utara kuat dan kuat. Ini adalah naga kuno Taixu yang paling terkenal dengan tubuhnya yang kuat di dunia Warcraft. Terlebih lagi, Raja Naga Utara asli menelan darah dan daging banyak orang naga, dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan pemurnian khusus Xiaoyan Yihuo, ia memiliki berkah Dan Lei yang dibawa oleh pil kekaisaran. Raja Utara saat ini, saya khawatir selain lelaki tua di tingkat bintang 8,5 kaisar seperti Hu Laoguai, Raja Utara tidak terkalahkan di seluruh kelas setengah kaisar. Dengan cara ini, Raja Utara telah menjadi bantuan besar lainnya bagi Xiaoyan. Melihat monster horor gelap murni di depannya, Xiaoyan menunjukkan senyum bahagia. Awalnya, dia tidak berpikir bahwa Raja Utara bisa melawan semua Dan Lei. Bagaimanapun, Raja Utara hanyalah boneka. Intinya, itu adalah mesin pembunuh. Selama itu adalah mesin, Raja Utara selalu memiliki batas. Xiaoyan sangat terkejut melihat kekuatan Raja Utara menembus kelas semi kekaisaran. Namun, saat ini, ketika telapak tangan Xiaoyan perlahan membelai tubuh gelap Raja Utara, apa yang dia bawa di antara jari-jarinya adalah perasaan yang sangat lembut seperti kulit sapi, yang mengejutkan Xiaoyan di dalam hatinya. Di masa lalu, Xiaoyan juga memurnikan banyak boneka, tetapi ketika kekuatannya mencapai batas, itu hanya tingkat penghormatan pertempuran. Saat itu,
Tubuh boneka sudah sangat keras, dan terasa seperti balok besi besar. Saat ini, situasi yang disajikan oleh Raja Utara adalah penampilan yang luar biasa sehingga kekuatannya dapat ditingkatkan. Dengan cara ini, itu juga membangkitkan minat Xiao Yan. Dia juga ingin melihat di mana batas Raja Utara di masa depan. Berpikir, Xiao Yan tiba-tiba menggerakkan pikirannya. Dewa raksasa gelap di depannya seperti menerima perintah. Tubuhnya yang kuat tiba-tiba bergerak, tubuhnya miring, dan kaki cambuk terlempar keluar, menghancurkan kekosongan di depan Raja Utara. Ledakan. Dengan ledakan sonik yang mengerikan, kekosongan di depan Raja Utara meledak di bawah serangan ini, yang juga membuat wajah orang kuat semi kekaisaran yang berdiri di kekosongan tiba-tiba berubah. Bahkan Gulidan yang lainnya di udara tiba-tiba menjadi bermartabat. Meskipun kekuatan boneka Xiao Yan tidak sekuat mereka, hanya sedikit orang yang bisa mengambil alih bombardir kekuatan seperti itu kecuali mereka di kelas semi kekaisaran. Tanpa diduga, kekuatan boneka ini sudah kuat. Di mimbar, mulut Xuan Lao juga tidak bisa menahan kejang yang hebat. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun di dalam hatinya, sementara Luo Jin di samping memandang Raja Utara dengan matanya sedikit menyipit, dan bagian bawah matanya berkilauan. Dibandingkan dengan boneka yang orang lain menghargai Xiao Yan, Luo Jin lebih ingin tahu tentang keterampilan yang digunakan Xiao Yan untuk memperbaiki boneka itu. Lagi pula, selama Anda memiliki benda itu, jika Anda menginginkan boneka ini, Anda dapat menangkapnya. Namun, sesaat kemudian, Luo Jin menggelengkan kepalanya dengan enggan dan menghapus niatnya. Tidak hemat biaya untuk menanyakan rahasianya dengan Xiao Yan untuk sebuah boneka. Batuk. Tiba-tiba, batuk keras datang dari kotak kosong. Semua orang melihat ke atas, tetapi Mozai perlahan berdiri dari platform batu dan menyapu seluruh penonton perlahan dengan wajahnya yang masih pucat. Namun, tidak banyak orang yang tersisa di alun-alun kosong saat ini, karena Danlei sebelumnya, sebagian besar orang, telah jatuh ke kota kuno yang liar. Batuk hebat lainnya jatuh. Dalam kekosongan, Hu Laoguai dan Yan Bing, yang berkonfrontasi dengan Guli, dengan cepat kembali ke Mozai. Sekarang mereka benar-benar berselisih dengan Xiao Yan dan yang lainnya. Jika Xiao Yan mengambil kesempatan untuk menggunakan bonekanya untuk menembak Mozai, mereka benar-benar takut akan terlambat. Mozai mengabaikan ini, tetapi sekali lagi mengarahkan pandangannya pada tripod obat di depannya, pil sumi pil kekaisaran yang disempurnakan. Meskipun pil kekaisaran telah berhasil disempurnakan, ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuan dari dua pria kuat di depan kita. Kalau tidak, bahkan jika pil kekaisaran dimurnikan, pada akhirnya tetap tidak berguna. Hehe, kalian berdua, jangan khawatir tentang mereka untuk saat ini. Lagi pula, ini adalah periode pertemuan herbalis. Mereka tidak berani melakukannya sesuka hati. Saya harap Anda masih bisa fokus pada hal berikutnya. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka tiba-tiba tahu bahwa mata aneh Hu Tua menyapu Guli dan mata Yan Bing jatuh pada Xiao Yan, yang juga membuat yang terakhir mengerutkan kening lagi. Niat membunuh Yan Bing benar-benar membuat Xiao Yan merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Bang! Dengan keras, Mozai menamparkan tripod obat di depannya. Dengan tamparan ini, tripod obat terbuka ketika ditutup, dan pil kekaisaran, yang diharapkan oleh semua orang, juga terbang perlahan, tergantung di kehampaan dan berdiri dengan tenang. Mozai melihat ini, tetapi wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya yang besar, adegan ini juga membuat orang-orang di bawah tercengang. Melihat tindakan Mozai, sepertinya dia takut kaisar dan akan melarikan diri. Jika dia meraihnya dengan satu cakar, dia tidak akan takut untuk menghancurkan kaisar dan ledakan. Pada saat berikutnya, suara keras keluar dari kehampaan, dan tubuh Mozai segera kembali. Jika tidak ada monster tua di belakangnya, dia akan jatuh di bawah platform batu. Menjadi ketakutan dan berubah warna seperti dua kacang polong di hadapan publik, kaisar dan telah menghilang. Saat ini, dia adalah orang yang sangat mirip dengan Mozai. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 226. Ledakan. Dengan raungan, tiga sosok tiba-tiba bertabrakan di kehampaan. Segera setelah itu, dua dari mereka mundur 10 langkah masing-masing. Sebaliknya, sosok lainnya mundur 100 langkah dalam kehampaan. Sekilas, ketiga sosok ini adalah Yan Bing Tuahu yang aneh dan Mozai yang mundur tiba-tiba. Tanpa diduga, tiga orang front persatuan akan saling bertarung pada saat ini. Namun, ketika orang-orang di depan umum melihat peron batu di bawah tiga orang, seorang lelaki tua pucat dan kurus duduk di peron batu dan perlahan pulih. Lihat itu Mozai. Itu hanya pil kekaisaran. Bahkan jika kamu menjadi lebih seperti manusia, kamu pasti akan tertelan. Bodoh jika ingin berjuang lebih banyak di depanku. Di atas kehampaan, Hu Laoguai melirik Yan Bing di satu sisi, lalu matanya tertuju pada sosok yang tampak sama dengan Mozai ratusan kaki jauhnya, dan mulutnya juga mencibir menghina. Mozai, di depannya terbuat dari pil kekaisaran pil sumi. Saat ini, kekuatannya cukup luar biasa. Dengan seluruh kekuatannya, Hu Laoguai dan Hu tidak dapat segera mengendalikannya. Bukannya keduanya tidak bisa melawan. Saat ini, kekuatan sumitan paling banyak adalah semi kaisar bintang 3. Tidak mudah untuk dibandingkan dengan Mozai di puncak,
tetapi tidak mungkin untuk bertarung melawan Hu Laogui dan Hu Laogui. Jika bukan karena fakta bahwa esensi obat ini adalah pil, mereka takut melukai esensi pil ketika mereka mulai, jika tidak, mereka akan mengambilnya dengan paksa, jadi mengapa mereka harus melakukannya? Bersama, yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghabiskan kekuatan sumitan ini. Ketika waktunya sudah matang, mereka akan langsung mengambilnya. Saat ini, kata-kata Hu Laogui terdengar di telinganya, khawatir di hatinya, dan dalam hal kekuatan, dia jelas bukan lawan dari dua orang di depannya. Jika dia berlarut-larut seperti ini, dia harus diterima oleh mereka dan kembali ke esensinya untuk diambil orang lain. Bersenandung, memikirkan hal ini, dia langsung merasa tidak mau. Karena dia tidak bisa bertarung, itu masalah besar untuk melarikan diri. Selama dia bisa melarikan diri ke kota di bawah dan menyembunyikan napasnya dengan hati-hati, aku khawatir akan sulit untuk dideteksi dengan kekuatan dua orang ini. Ketika dia berpikir untuk melakukannya, Mo Zai tiba-tiba menjadi dingin dan tergerak. Dia menamparkan kepala monster Hu tua, tetapi yang terakhir tersenyum dingin dan tidak menghindar. Tanpa diduga, dia sedang menunggu kedatangan mantan. Ledakan. Dengan raungan, angin kencang yang ganas menyapu dalam sekejap. Telapak tangan, Mo Zai, dengan keras kepala berhenti di depan monster tua Hu dan tidak bisa lagi menghemat 1 sen pun. Haha, oke. Ya, pukulan ini juga berani. Kalau begitu, giliranku. Dengan mencibir, telapak tangan tua Hu yang ganas mencuat, dan satu tangan meraihnya ke arah tenggorokan, Mo Zai. Dia ingin melepaskan satu tangan, dan wajah yang terakhir berubah tajam pada saat ini. Sebelum telapak tangan meraihnya, tubuhnya tiba-tiba melepaskan cahaya susu yang menyilaukan. Hu Laogui meraihnya dengan satu tangan, tetapi tempat dia memulai tiba-tiba kosong. Mo Zai, di depannya tiba-tiba berubah kembali ke tubuh, berubah menjadi cahaya, dan melesat ke kota kuno liar di bawah. Melihat sumitan itu ingin melarikan diri, Hu tua tiba-tiba bersenandung dingin, dan Yan Bing, yang ada di samping, menatap sumitan dengan acuh tak acuh, matanya sedikit berbinar, ragu-ragu, dan dengan cepat menyusul. Minum, ini hanya pil, aku tahu di mana kamu bisa bersembunyi. Dengan minuman dingin, monster Hu tua itu tiba-tiba berakselerasi, dan meraih sumitan dengan satu cakar. Jarak antara keduanya juga tiba-tiba dekat pada saat ini. Ledakan. Pada saat kritis, sumitan berubah menjadi Yan Bing dalam sekejap. Begitu Hu Laogui melihat Yan Bing, kulitnya sangat berubah. Dia tahu persis apa kekuatan Yan Bing. Saat ini, tidak peduli apakah Yan Bing berlawanan atau tidak, dia sudah bertarung dengan seluruh kekuatannya. Semangat juang di tubuhnya mengalir deras, dan sebuah cakar diledakkan bersamanya. Bang! Namun, hasilnya sedikit berbeda. Telapak penuh Hu Laogui segera menghancurkan telapak tangan yang mendekat. Saat ini, Hu Laogui juga tiba-tiba bereaksi. Yan Bing di depannya salah. Tetapi bahkan jika responsnya tepat waktu, itu sudah terlambat. Meskipun pukulan habis-habisan ini menghabiskan kekuatan sumitan dan membuatnya menghilang ke dalam tubuh lagi, itu juga membuatnya menghilang ke pandangan monster Hu tua, yang nyaris tidak bisa melarikan diri. Mendesis. Namun, pada saat berikutnya, pengetahuan spiritual di sumitan menyebar dalam sekejap. Telapak tangan putih penuh es juga jatuh dan menggenggamnya di telapak tangan. Itu Yan Bing. Meskipun sumitan ini memiliki beberapa perhitungan, bagaimana dia bisa lolos dari perhitungan canggih Yan Bing dan Hu Laogui, tetapi dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Yan Bing. Dalam kehampaan, sosok Hu Laogui berhenti perlahan. Melihat Yan Bing yang sepertinya menang dan kembali, bagian bawah matanya memancarkan cahaya redup lagi, tapi dia tidak banyak bicara. Dia lebih melihat ke telapak tangan dingin Yan Bing, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Segera, sosoknya melintas dan kembali ke Mo Zai. Bang! Tepat pada saat ini, ada ledakan lagi di alun-alun kosong yang sunyi, dan orang-orang melihat lagi. Pada kehampaan, pil virus terbang dalam sekejap. Mengabaikan mata terkejut di sekitar mereka, mereka terbang menuju kerumunan di bawah. Dengan pelajaran dari masa lalu, pil perampokan kekaisaran ini, secara tak terduga, memilih untuk melarikan diri secara langsung pada saat keluar. Ini benar-benar mudah. Melihat ini, Mo Zai tiba-tiba menunjukkan senyum mengejek. Burung hantu batu masih duduk di depan tripod obat. Tidak peduli pil itu lolos, bahkan boneka di sebelahnya tidak bergerak. Saya benar-benar berpikir bahwa pil kekaisaran akan kembali lagi. Pada saat ini, guli dan fosfor merah mengubah wajah mereka lagi. Meskipun mereka ingin membantu, mereka memiliki identitas khusus. Sebagai juri, mereka tidak bisa melakukannya. Mereka hanya bisa menyaksikan pil perampokan kaisar menembak ke kota di bawah. Di mimbar, melihat wajahnya sedikit berubah dan tubuhnya bergerak, Suan Tua ingin bergegas menuju pil perampokan kaisar dan ingin membantu Xiao Yan menghentikannya. Suan Lao baru saja mulai, tetapi Luo Jin di satu sisi meraihnya, menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat ke Suan Lao. Kemudian dia dengan lembut menunjuk ke Xiao Yan dengan wajah tenang di bawah dagunya, ekspresi main-main muncul di matanya, dan kemudian membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, mari kita lihat lagi. Dia harus yakin bahwa kaisar merampok dan bisa, jangan lari. Suara itu jatuh, mata bagian bawah sedikit tertutup, dan Xiao Yan, yang perlahan memulihkan semangat juangnya,
perlahan membuka matanya saat ini, dan sudut mulutnya juga secara bertahap membangkitkan seringai. Oh, bisakah kamu lari? Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 227. Wow, ketika Xiao Yan mencibir, kota kuno liar di bawah tiba-tiba terbakar. Semua orang di seluruh kota kuno yang liar melihat pil kekaisaran jatuh ke kota dengan mata kepala sendiri. Bagaimana mungkin tuan-tuan ini bersedia mengambil kesempatan yang begitu besar? Meskipun pil kekaisaran ini disempurnakan oleh Xiao Yan dan milik Xiao Yan, sekarang telah jatuh ke kota, bagaimana orang-orang kuat biasa ini bisa acuh tak acuh selama mereka memiliki kesempatan untuk berhasil? Jika Xiao Yangui adalah pria yang kuat, orang-orang ini secara alami tidak berani menyentuh apa yang menjadi milik Xiao Yan, tetapi sekarang situasinya sangat berbeda. Itu adalah pil kekaisaran yang baru saja jatuh ke kota. Pil kekaisaran, selama salah satu dari orang-orang ini dapat memiliki kesempatan untuk menelannya, maka kekuatan mereka dapat sangat meningkat dalam sekejap. Tidak dapat dikatakan bahwa selama kekuatannya menembus ke tingkat semi-kaisar dalam waktu singkat dengan bantuan pil, bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan yang luar biasa, dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan saat ini. Selama dia bisa melarikan diri dari kota kuno yang liar sesegera mungkin, dia tidak akan bisa menjadi pria kuat yang tiada taranya mulai sekarang. Bagaimana mereka bisa melepaskan hal yang begitu baik yang telah naik ke langit? Karena itu, sebelum kaisar merampok dan jatuh ke kota, seluruh kota kuno yang liar benar-benar mendidih. Sebelumnya, seseorang menghentikan sungitan dan mereka tidak berani melakukannya, tetapi sekarang, kaisar merampok pil itu setara dengan barang yang tidak memiliki pemilik. Bagaimana mereka bisa ragu lagi? Pada saat itu, kerumunan bergegas ke langit seperti ombak, dan dengan panik meraih dan bergegas ke pil perampokan kekaisaran yang jatuh. Minum, aku yang akan memutuskan pil kekaisaran ini. Siapa yang berani berdebat denganku? Saat aku menelannya, prestasiku akan melambung tinggi, dan aku akan membunuhnya sendiri di masa depan. Boom! Sebelum kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu meledak menjadi kabut darah, yang membuat orang-orang kacau di sekitarnya tiba-tiba terdiam. Sepintas, lelaki tua yang menembak itu sebenarnya adalah Santo Bintang 8. Kamu berani berbicara di depanku dengan kekuatan seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bagaimana kamu bisa menyia-nyiakan orang untuk mendapatkan pil kekaisaran? Menjauh dariku jika kamu tidak ingin mati. Kalau tidak, aku akan menamparnya sampai mati. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, tekanan teroris milik Santo Bintang 8 tersapu dalam sekejap, membuat semua orang di kekosongan tiba-tiba mengubah kulit mereka, dan bentuk tubuh mereka dengan cepat mundur. Saya takut mereka akan ditendang oleh lelaki tua itu dan berakhir sama dengan lelaki tua tadi. Hehe, meskipun kekuatannya tidak terlalu bagus, itu kata yang bagus. Pil kaisar tidak bisa dilihat oleh Dou Sheng sepertimu. Orang tua itu baru saja menenangkan adegan kacau itu, tetapi kemudian, tekanan yang lebih mengerikan tiba-tiba datang ke kepalanya. Ketika lelaki tua itu memperhatikan tekanan, wajahnya berubah tajam, karena pemilik tekanan akan menjadi semi-imperialis. Tanpa diduga, godaan pil kekaisaran membuat semi-imperial kuat gila. Begitu orang kuat semi-kaisar muncul, orang-orang di atas kekosongan itu segera menghilangkan pikiran mereka. Di depan orang kuat semi-kaisar, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Tidak ada gunanya memperjuangkan pil kekaisaran bersamanya. Melihat orang-orang berhenti berbicara, pria kuat semi-kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jelas, dia menikmati perasaan ditakuti oleh ribuan orang. Kemudian dia tidak ragu-ragu dan bergerak, jadi dia bergegas mengejar pil perampokan kaisar. Saat ini, di alun-alun kosong, Xiao Yan akhirnya beraksi. Pikiran itu bergerak. Kekuatan jiwa yang sedikit pulih di tengah alis Xiao Yan mengalir dalam sekejap dan menyebar dengan cepat di kota di bawah. Namun, dalam sekejap, pil perampokan kaisar muncul lagi di bawah eksplorasi jiwa Xiao Yan. Xiao Yan juga sedikit mengernyit pada orang kuat semi-kekaisaran yang mengejar pil perampokan kekaisaran, dan tiba-tiba merasa jijik dan jijik. Jelas bahwa orang kuat semi-kekaisaran baru saja maju, tetapi dia ingin meningkatkan kekuatannya dengan menelan pil kekaisaran. Ini pada dasarnya adalah cara kultivasi pemberontak, tetapi dalam beberapa saat, Xiao Yan tersenyum dingin, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia mencibir di dalam hatinya. Nah, karena kamu sangat menginginkan pil perampokan kekaisaran ini, biarkan kamu mengambilnya. Tiba-tiba, Xiao Yan menggerakkan tangannya, mengangkat semangat juangnya dengan cepat, dan ujung jarinya berubah dengan cepat seperti bermain piano. Formula pencetakan yang rumit juga terbentuk di tangan Xiao Yan. Ya, ketika dia memerintahkan untuk minum, di kota yang lebih rendah, pil perampokan kekaisaran yang dengan cepat dijarah tampaknya berada di bawah kendali. Pil yang dengan cepat dijarah tiba-tiba menjadi kosong, dan orang kuat semi-kekaisaran yang segera mengikutinya juga sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia meraihnya ke arah pil perampokan kekaisaran. Bang! Pada saat berikutnya, ketika orang kuat setengah kaisar hendak menangkap kaisar dan perampokan kaisar dan tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian berubah menjadi sosok seperti Xiao Yan. Dengan satu tangan, dia meraih telapak tangan dan 5 jarinya, dan cakar orang kuat setengah kaisar itu seperti cakar ayam.
Semua tulang di bawah kulit hancur dalam sekejap, dan darah menyembur keluar dalam sekejap, menetes ke telapak tanganmu. Telapak tangannya terluka parah, yang juga membuat orang kuat semi-kaisar meledak melolong menyedihkan. Dalam kepanikan, seluruh lengan tidak bisa menahan kedutan, jadi dia ingin menarik kembali telapak tangan yang dikendalikan dengan paksa. Bersenandung, tapi pria di depannya menyeringai. Niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di pupil mata hijau. Dia meraih 5 jari telapak tangan dan melakukan upaya lain, dan pergelangan tangan terlipat ke atas. Dengan lolongan tragis, telapak tangan setengah kaisar patah dari pergelangan tangan. Tapi itu belum berakhir. Xiao Yan, yang diubah oleh Kaisar Jidan, tiba-tiba berusaha untuk memegang telapak tangannya dan menerbangkan pria kuat semi-kaisar dari udara. Begitu dia mengendurkan tangannya dan meraihnya di siku pria kuat semi-kaisar, lengannya tiba-tiba terpelintir. Klik, sebuah suara patah tulang keluar, dan kemudian saat berikutnya, seluruh lengan semi-imperialis secara paksa patah dari sendi itu. Jeritan, tidak menunggu setengah kaisar yang kuat untuk merespons, tetapi, Xiao Yan menembak lagi. Memegang lengan yang patah di tangannya, niat membunuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak di matanya. Telapak tangannya melingkari dan menusuk lengan yang patah itu dengan keras ke arah orang kuat semi-kaisar. Lengan yang patah, di tangan, Xiao Yan, ini, seperti pedang tajam itu langsung menembus dada pria kuat semi-kaisar, dan kemudian menendang pria kuat semi-kaisar keluar. Setelah melakukan ini, Xiao Yan masih tidak berani ceroboh. Dia mengabaikan 1,5 bintang kaisar yang telah ditendang keluar. Mata hijaunya perlahan terangkat, dan matanya menatap kotak kosong dengan ketakutan. Xiao Yan sedang duduk di depan tripod binatang. Bersenandung. Dengan dengungan dingin, Xiao Yan bergerak, lalu menyapu langit lagi, berdiri tidak jauh di belakang Xiao Yan, menatap Xiao Yan, wajahnya juga bermartabat, dan hatinya tampak berjuang. Di atas kekosongan, Mo Zai dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Kaisar merampok dan jelas memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana dia terbang kembali? Oh! Kenapa kamu tidak lari? Meskipun orang ini berdiri di belakangnya, Xiao Yan tidak khawatir dia akan menyerang secara diam-diam. Kekuatan Raja Utara sudah cukup untuk membuatnya takut, dan bahkan jika Raja Utara tidak ada, dia tidak bisa menggerakkan Xiao Yan. Ketika Kaisar merampok dan mendengar pidato itu, dia juga mencibir lagi. Matanya berhenti pada Raja Utara di samping Xiao Yan. Kemudian matanya melihat sekeliling lagi, telapak tangannya perlahan terangkat, jari telunjuknya terentang, dan perlahan terentang menuju kehampaan di depannya. His. Tiba-tiba, ketika jari ramping itu menjulur ke jarak tertentu, ada desisan di kehampaan, dan lingkaran api yang berbeda muncul dalam sekejap, mengelilingi pil perampokan kekaisaran, yang membuat kekaisaran perampokan pil cepat mengambil kembali jari. Dengan kendali benda ini, aku benar-benar tidak bisa lari jika aku ingin lari. Ini ditambahkan padaku sebelum Cheng Dan. Xiao Yan tidak menjawab ini. Tidak peduli apakah itu sebelum atau sesudahnya. Yang penting adalah selama Xiao Yan tidak ingin merampok pil, dia tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tangan Xiao Yan. Saat ini, di mimbar, mata Xuan Lao Luo Jin telah menatap api aneh di sekitar tubuh kaisar yang merampok dan lagi. Hati mereka penuh dengan kengerian. Kali ini, dia mengeluarkan jurus rahasia Danta. Cincin Huadan. Siapa burung hantu batu ini? Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 228. Di mimbar, Xuan Lao dan Luo Jin saling memandang perlahan, dan mata mereka penuh ketakutan. Xiao Yan di depan mereka benar-benar mematahkan kognisi mereka lagi dan lagi. Pertama, api aneh, kemudian keterampilan bertarung yang mengerikan, satu-satunya keterampilan keluarga Zhongyu, formula segel kekaisaran, tripod obat daftar Tianding yang patut ditiru, dan sekarang ada keterampilan rahasia Danta, Cincin Huadan. Hal-hal ini, selama mereka dibawa keluar dengan santai, akan membuat seluruh benua menjadi gila. Saat ini, hal-hal ini benar-benar ada di Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa Luo Jin dan yang lainnya akan meragukannya. Apa identitas Xiao Yan di depannya? Pada saat ini, Xiao Yan di antara penonton perlahan berdiri dari platform batu, membalikkan tubuhnya, melihat pil perampokan kaisar, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Kemudian matanya beralih ke Mo Zai di sisi lain. Matanya berkedip. Xiao Yan dan Mo Zai saling memandang, dan dagunya terangkat sedikit. Xiao Yan tersenyum. Juara, aku menginginkannya. Kata-kata Xiao Yan keluar sebagai ganti ejekan Mo Zai. Meskipun saya tidak tahu mengapa pil perampokan kaisar akan kembali dengan patuh, setidaknya, saat ini, pil perampokan kaisar belum ditundukkan oleh Xiao Yan, tetapi pil suminya telah dipegang di telapak tangannya. Bagaimana mengatakan, itu semua kemenangan Mo Zai-nya. Bagaimana Xiao Yan bisa mengatakan kata-kata besar seperti itu? Dengan Anda, saya tidak bisa mengambil kembali pil. Apa yang bisa saya ambil untuk bersaing memperebutkan kejuaraan? Telapak tangan kering Mo Zai perlahan terangkat dan menyebar. Sebuah pil bundar berdiri di telapak tangan. Dengan telapak tangan terbentang, aroma pil yang kuat juga menyebar, membuat semua orang merasa nyaman. Pil kekaisaran benar-benar luar biasa. Melihat bahwa Mo Zai tampaknya memamerkan kemenangannya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, dan kemudian melihat pil perampokan kaisar lagi.
Saat ini, pil perampokan kaisar masih merupakan penampilan manusia yang hampir sama dengan Xiao Yan. Meskipun terlihat bermartabat, sepertinya dia tidak mau menyerah. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat ini. Dia ditambahkan oleh cincin Huadan. Tanpa diduga, dia masih berpikir tentang bagaimana menyingkirkan dirinya sendiri. Sangat mungkin bagi kaisar untuk merampok dan, hehe, kenapa, aku harus berjuang keras. Apakah kamu ingin aku membawamu secara pribadi? Wajah Kaisar Jidan berubah lagi ketika dia mendengar pidato itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di sekitarnya, dia bisa merasakan tekanan yang mengerikan darinya. Tekanan ini tidak efektif untuk semua orang, tetapi secara khusus digunakan untuk menekan eliksir. Dengan cara ini, hatinya lebih bermartabat dan tak terbayangkan. Jika Xiao Yan bergerak, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Tanpa diduga, caramu sangat kuat. Karena kamu ingin menerimaku, bahkan jika kamu berjuang untuk meledak, kamu tidak akan pernah menerimanya. Dengan dengungan dingin, Kaisar merampok dan juga membuat keputusan. Dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Xiao Yan. Dia bergerak tiba-tiba, jadi dia bergegas menuju Xiao Yan Fei. Pada saat yang sama, telapak tangannya terangkat dengan cepat, dan formula pencetakan ujung jari berubah dengan cepat. Dia benar-benar siap mati dengan Xiao Yan di jalan ledakan diri. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Dia menunjukkan senyum mengejek di wajahnya. Dia juga mengangkat telapak tangannya, memainkan trik mencetak yang rumit dengan cepat, dan berteriak dengan dingin. Kamu masih ingin meledak di depanku. Jangan terlalu banyak berpikir. Suara itu jatuh, dan formula yin di telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengeluarkan suara. Hua dan Shen Jue, berhenti. Dengan tangisan, celah indah di sekitar tubuh pil perampok kekaisaran dengan cepat menyempit, dan pil perampokan kekaisaran diambil kembali secara paksa oleh Xiao Yan di mata panik. Akhirnya, ketika lubang berubah menjadi massa ringan, pil perampokan kekaisaran juga pulih kembali, berubah menjadi pil hijau seukuran lengkeng, dan terbang ke telapak tangan Xiao Yan. Pil kekaisaran, pil perampokan kekaisaran. Pada saat ini, di bawah perhatian publik, Xiao Yan hanya membutuhkan beberapa detik untuk memulihkan pil perampokan kekaisaran dan berhasil memasukkannya ke tangannya. Adegan seperti itu mengejutkan banyak orang. Seperti sumitan barusan, itu diambil oleh Hu Lao Guai dan Yan Bing. Meskipun tidak sulit, itu juga menyia-nyiakan kekuatan mental mereka. Tapi seperti Xiao Yan, hanya butuh beberapa napas untuk segera mengambil kembali pil kekaisaran. Selain itu, prosesnya tampaknya diremehkan. Itu sama sekali tidak seperti tangan Hu Lao Guai. Dengan ini saja, kemampuan Xiao Yan, tetapi harus membuat para penonton ini merasa kagum. Bawalah pil kaisar bersamamu. Cara ini bisa disebut Tongshen. Merasakan pijaran samar dari pil di telapak tangannya, Xiao Yan perlahan menunjukkan seringai di sudut mulutnya, mengangkat telapak tangannya, menunjukkan pil perampokan kaisar di tangannya ke mata ribuan orang, perlahan menyapu seluruh hadirin, menatap Guli dan mereka di kekosongan, dan kemudian menatap Mo Zai di seberangnya. Saat ini, mata tua gelap Mo Zai juga menatap Xiao Yan. Dia tidak menyangka bahwa pil perampokan kaisar begitu mudah ditundukkan oleh Xiao Yan. Keterampilan rahasia yang baru saja dilakukan Xiao Yan tidak pernah terdengar olehnya, yang membuat wajah Mo Zai menjadi muram untuk sementara waktu. Hehe, ada apa, Tuan Mo Zai? Sekarang saya memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Anda. Xiao Yan menatap Mo Zai yang murung di wajah yang berlawanan dengan senyum tipis. Memegang pil perampokan kaisar di telapak tangannya, dia perlahan membuka mulutnya dan tersenyum. Bahkan jika kamu menerima pil perampokan kekaisaran, apa yang bisa kamu lakukan? Sumitanku berhasil disempurnakan jauh sebelum kamu. Sekarang kamu mengeluarkan pil perampokan kekaisaran. Sudah terlambat. Sang juara masih milikku. Melihat senyum tipis di wajah Xiao Yan, Mo Zai mau tidak mau langsung menertawakan Xiao Yan. Tanpa terlalu memperhatikan Xiao Yan, Mo Zai langsung fokus pada guli dan fosfor merah di atas kekosongan. Tubuh di platform batu perlahan-lahan terbang ke dalam kehampaan, menghadap guli dan mereka dengan mencibir. Dua Presiden, menurut pendapat Anda, sumitan saya berhasil disempurnakan sebelum pil perampokan kekaisaran Xiao Yan. Oleh karena itu, tak perlu dikatakan, ini juara harus menjadi yang terbaik untukku. Guli mengerutkan kening ketika dia mendengar pidato itu, tetapi bahkan jika dia berbaring lagi, dia saling memandang dengan fosfor merah di satu sisi. Kemudian dia menatap Mo Zai, mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum. Memang, menurut kali ini, gelar juara sangat bagus untuk Tuan Mo Zai. Sebelum Mo Zai menunjukkan kegembiraannya, Guli mencibir lagi dan terus berkata sambil tersenyum. Tapi, ahli herbal kami tidak bisa membuat pil lebih cepat dari siapa pada akhirnya, waktu, kita bisa menjadi juara. Begitu Guli mengatakan ini, semua orang yang hadir mengangguk. Alasan terpenting mengapa dukun dihormati adalah kualitas pil halus mereka. Jika tidak, hanya sebagian dari puluhan ribu dukun di daratan yang akan dikenal dunia. Memang, sumitan Tuan Mo Zai berhasil disempurnakan sebelum pil perampokan kekaisaran burung hantu batu, tetapi kualitas kedua pil ini juga perlu diidentifikasi sebelum kita dapat mengomentari judulnya.
Dengan kata-kata Guli, Mozai hanya bisa sedikit mengernyit. Melihat senyum misterius di wajah Guli, Mozai merasa semakin gelisah di dalam hatinya. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 229. Di alun-alun kosong yang besar, orang-orang yang tersebar oleh Danlei sebelumnya berkumpul di sini lagi, dan mata mereka semua melihat sosok di tengah alun-alun. Di tengah alun-alun, Xiao Yan, Mozai dan yang lainnya berdiri dengan mengesankan. Semua pemain kuat di bangku wasit hadir. Semua orang memandang Xiao Yan dan Mozai di lapangan. Di bawah perhatian publik, Mozai bersenandung dingin di antara hidungnya. Kemudian telapak di bawah jubah lengan bajunya terangkat tinggi, dan kelima jarinya perlahan terulur. Di telapak tangannya, pil bundar juga terkena udara. Pada saat pil itu muncul, bau pil yang kuat menyebar. Aroma pil yang kuat menyelimuti pil seperti kabut, membuat pil itu menjulang, tidak nyata dan misterius. Apakah itu sumitan? Ini benar-benar pil kekaisaran. Jika aku bisa mendapatkannya, hidupku tidak akan sia-sia. Hei, ya, selama kita bisa mendapatkan pil kekaisaran ini, kita bisa membuat orang kuat semi kekaisaran keluar dari udara tipis di antara orang-orang dengan kekuatan kurang dari setengah kekaisaran. Sangat menarik untuk memikirkannya. Hahaha. Mendengar seruan dari penonton di tribun sekitar dan mata iri diproyeksikan dari matanya, Mozai tidak bisa menahan tawa bangga saat ini. Matanya yang mencibir perlahan menyapu penonton. Akhirnya, dia jatuh pada Xiao Yan, dan tangannya terulur lurus ke Xiao Yan. Pil di telapak tangannya juga jatuh ke mata Xiao Yan. Mozai pertama kali menatap Xiao Yan, lalu matanya tertuju pada sumitan di telapak tangannya, dan menghirup aroma dan yang sangat kaya. Mozai mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian berkata dengan senyum keras. Sumitan, pil kekaisaran, fungsinya adalah untuk sangat meningkatkan kekuatan pengguna dalam waktu singkat. Jika semi kekaisaran yang kuat menelannya, itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna, kekuatan 1 atau 2 bintang dalam waktu singkat. Wow, begitu Mozai berbicara, ada suara kejutan yang keras di lapangan. Semua orang menatap sumitan di telapak tangan Mozai dengan fanatik saat ini. Bahkan beberapa orang kuat semi-imperialis menunjukkan pandangan serakah kepada Mozai saat ini. Meskipun efek sumitan tidak secara permanen meningkatkan kekuatan pengguna, itu cukup menarik hanya untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dalam waktu singkat. Lagi pula, untuk yang kuat di tingkat semi-kaisar, sedikit penyimpangan antara kekuatan kedua belah pihak akan mengarah pada hasil akhir pertempuran. Misalnya, seorang pria kuat di tingkat bintang 8,5 kaisar seperti Guli, meskipun kekuatannya berada di tengah bintang 8,5 kaisar, jika dibandingkan dengan Yan Bing di tingkat yang sama, dia berada di 2 tingkat yang berbeda. Yan Bing, yang berada di puncak bintang 8,5 kaisar, dapat sepenuhnya menekan Guli dalam 100 putaran. Namun, jika Guli dapat menelan sumitan, Guli dapat langsung meningkatkan kekuatannya ke tingkat 9 bintang dan setengah kaisar dalam waktu singkat. Meskipun tidak mungkin untuk dipromosikan ke tingkat kaisar pertempuran yang sebenarnya, menurut poin ini, Guli dapat memiliki kesempatan untuk menang. Di hadapan puncak akhir dari bintang 8,5 kaisar, meskipun hanya ada satu perbedaan langkah antara keduanya, yang kuat di tingkat bintang 9,5 kaisar sudah cukup untuk mengalahkan Yan Bing di puncak akhir 8,5 kaisar. Dan inilah horor sumitan. Ini adalah pil ajaib yang dapat membalikkan situasi perang secara keseluruhan. Bagaimana tidak membuat orang gila? Hehe, kalau begitu, tolong minta Tuan Mozai untuk membawa pilnya dulu dan biarkan aku dan yang lainnya mengidentifikasi kualitas pilnya. Mendengar tawa arogan Mozai, Guli tersenyum tipis, meletakkan tangannya di antara lengan bajunya, menatap Mozai dengan mencibir, dan berkata dengan lembut. Ketika Mozai mendengar pidato itu, wajahnya langsung menunjukkan ketidakpuasan. Begitu telapak tangannya ditutup, pil itu diambil kembali di bawah jubah lengan bajunya, menatap Guli dengan dingin, mendengus dingin, dan berkata dengan nada yang agak tidak puas. Sebagai dukun kelas 2, ramuan kekaisaran yang disempurnakan oleh saya tidak diragukan lagi adalah pil. Saya ingin Anda melakukan lebih banyak identifikasi, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Guli tersenyum dingin ketika mendengar pidato itu. Tiba-tiba, dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan momentum yang luar biasa segera menyebar. Pada saat yang sama, dia juga minum dengan dingin lagi, berkata, Mozai, kamu benar-benar ahli jamu kelas 2. Ada baiknya tidak ada yang meragukan pil yang kamu saring. Tapi tolong jangan lupa ada pertemuan herbalis, sekarang. Selama periode ini, Anda hanya seorang kontestan dan saya adalah wasitnya. Selama pil yang disempurnakan oleh para kontestan, tidak peduli berapa banyak level herbalis Anda harus memberikannya kepada saya untuk identifikasi. Petik 2. Mengapa, Tuan Mozai masih ingin melanggar aturan konferensi? Jika demikian, silakan pergi. Konferensi akan langsung menghukum Anda untuk abstain. Mendengar minuman dingin Guli, wajah Mozai bergetar. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terpaksa menutup mulutnya oleh kata-kata ancaman Guli, yang membuat Mozai semakin marah. Pada saat yang sama, Mozai tidak ada hubungannya dengan tekanan Guli.
Dalam identitas Guli, jika dia tidak memberikan pil itu kepadanya untuk identifikasi, Guli benar-benar dapat memberinya pengabaian, yang tidak layak untuk Mo Zai. Bahkan jika aku menunjukkannya padamu, aku tidak bisa mengubah fakta bahwa aku adalah seorang juara. Dengan dengungan dingin, Mo Zai melambaikan telapak tangannya, dan ramuan kekaisaran di telapak tangannya, Sumidan, berubah menjadi pita dan terbang langsung ke Guli. Hu Lao Guai, berdiri di samping Mo Zai, juga menatap Guli dengan mata menyipit. Namun, di mata Hu Lao Guai, dia melontarkan jejak pemikiran lain tentang Sumi dan yang terbang menjauh. Guli tidak berani gegabah saat melihat pil terbang. Bagaimanapun, itu adalah pil kaisar. Dia harus menghadapinya dengan baik. Ketika tembakan Sumitan, telapak tangan di bawah jubah lengan Guli tiba-tiba terangkat, dan kekuatan lembut yang tak terlihat meledak di telapak tangan, dengan lembut menghubungkan pil tembakan ke telapak tangan. Sekilas, mata Guli juga sedikit membeku. Meskipun pria Mo Zai itu tidak terlalu baik, harus dikatakan bahwa Sumitan yang dia sempurnakan memang seorang cengdan. Selain itu, melihat kualitas dan energi yang melonjak di dalamnya, Sumitan juga merupakan pilihan terbaik di antara cengdan. Setelah penjelajahan yang cermat, Guli dengan hati-hati memindahkan Sumitan di tangannya ke fosfor merah di sampingnya. Sumitan tidak bisa benar-benar sampai pada kesimpulan sampai diidentifikasi oleh juri ahli penyulingan obat lainnya. Oleh karena itu, Mo Zai hanya melihat lebih jauh pada titik ini dan tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, ketika Sumitan kembali ke tangan Guli lagi dari master pemurnian obat terakhir, orang-orang juga menatap Guli dengan rasa ingin tahu lagi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa baik Mo Zai mengatakan tentang Sumitan, pada akhirnya, Guli harus memberikan komentar atas nama semua juri. Pada saat itu, Sumitan, baru saja, itu benar-benar dapat dianggap sebagai pil kekaisaran yang sangat ditegaskan. Di bawah perhatian penonton, mata Guli perlahan menyapu penonton dan melihat kerumunan gelap di mimbar. Mulut Guli juga perlahan menunjukkan senyuman, dan kemudian matanya tertuju pada Mo Zai yang berlawanan. Kedua orang itu saling memandang dengan empat mata, dan Mo Zai mencibir. Dia memiliki keyakinan pada Sumitannya sendiri, karena Sumitan ini adalah ramuan kekaisaran kualitas tertinggi yang telah dia sempurnakan begitu lama. Oleh karena itu, hati Mo Zai akan memiliki jaminan mutlak bahwa dia bisa melampaui Xiao Yan. Setelah waktu yang lama, semua orang di antara penonton benar-benar diam. Ketika seluruh penonton terdiam, Guli perlahan membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Ramuan kekaisaran pasti eliksir. Ini berkualitas tinggi. Saat berikutnya, di alun-alun kosong, yang baru saja hening sesaat, terdengar tangisan yang memekakkan telinga. Ketika Guli menegaskan kembali jawaban di dalam hatinya, orang-orang ini tidak bisa menahan tangis. Oleh karena itu, kita dapat melihat betapa mengerikan daya tarik pil kekaisaran. Saat ini, Mo Zai tertawa bangga. Akhirnya, bahkan Guli harus mengakui bahwa Sumitannya adalah kelas atas cengdan. Dengan cara ini, mari kita lihat bagaimana Xiao Yan bisa dibandingkan dengannya. Bahkan jika pil perampokan kekaisaran Xiao Yan juga merupakan pil sukses, tetapi kecepatan pemurnian pil lebih lambat daripada Mo Zai. Hasilnya adalah juara Mo Zai. Gelar juara telah dipaku dengan kuat ke Mo Zai. Pada saat ini, bahkan penonton di mimbar memandang Xiao Yan dengan penyesalan. Herbalis kelas 2 yang baru dipromosikan yang paling menarik perhatian di kota kuno liar dalam beberapa bulan terakhir dikalahkan oleh herbalis tua. Pil kekaisaran tidak bisa disempurnakan dengan santai. Hehe, tuan-tuan, karena Sumitan Tuan Mo Zai telah diidentifikasi, inilah saatnya untuk jatuh ke dalam pil perampokan kekaisaran yang disempurnakan oleh burung hantu batu. Tiba-tiba, ketika semua orang meratapi Xiao Yan, senyum ringan Guli terdengar lagi. Pada saat yang sama, Xiao Yan tersenyum pada Guli, mengangkat telapak tangannya dengan lembut, dan pil perampokan kekaisaran hijau di telapak tangannya muncul di depan semua orang. Namun, orang tidak lagi memiliki ilusi tentang pil kekaisaran yang telah mengumumkan kemenangan atau kekalahan. Mereka semua melihat pil kekaisaran di tangan Xiao Yan, menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan penyesalan, seolah pil kekaisaran Xiao Yan gagal untuk disempurnakan. Tidak hanya itu, banyak orang sudah bergerak di tribun saat ini, terbang kembali ke kota kuno yang liar di bawah. Bagi mereka, pertemuan guru pemurnian obat ini sudah berakhir. Karena juara sudah ditentukan, tidak perlu dilanjutkan menonton. Selain itu, di mata publik saat ini, Sumitan Moshai beberapa kali lebih baik daripada pil perampokan kekaisaran Xiao Yan baik dalam kualitas pil maupun dalam waktu yang dihabiskan untuk memperbaiki pil. Saat ini, hasil pertemuan herbalis telah menjadi kesimpulan awal. Karena itu, tidak masalah apakah melihat atau mencium pil perampokan kekaisaran. Dibandingkan dengan desahan suara rendah orang luar itu, Xiao Yan tampak tenang, dengan senyum acuh tak acuh di sudut mulutnya, dan menatap Guli. Mereka saling memandang, tetapi pada akhirnya mereka berdua tersenyum diam-diam dan tidak banyak bicara. Xiao Yan menyerahkan pil perampokan kekaisaran kepada Guli tanpa memperhatikan, tetapi mengalihkan pandangannya ke Mo Zai. Dia ingin melihatnya, setelah mendengar hasilnya, ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Mo Zai di wajahnya. Melihat senyum samar Xiao Yan, Mo Zai mau tidak mau mengernyitkan alisnya.
Mau tak mau dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa burung hantu batu di depannya telah mencapai titik ini. Bagaimana dia bisa tersenyum? Tetap saja, dia hanya memaksakan dirinya untuk tersenyum dan ingin lebih sedih. Namun, semakin Mozai melihat senyum misterius di wajah Xiao Yan, semakin dia merasa tidak nyaman. Sepertinya dia melewatkan sesuatu pada Xiao Yan. Namun, ketika Mozai ingin menjelajah lagi, Yan Bing, yang berdiri di samping, tiba-tiba mengeluarkan momentumnya, dan mata biru esnya menatap Xiao Yan, setengah kaisar bergegas ke Xiao Yan. Niat membunuh yang dingin tidak disembunyikan sama sekali. Itu seperti pedang tak terlihat, dan langsung memotong ke arah tengah alis Xiao Yan. Adegan tiba-tiba seperti itu juga membuat Guli dan yang lainnya di sisi lain gagal merespons tepat waktu. Ketika mereka kembali ke akal sehat mereka, sudah terlambat. Napas yang mengerikan menusuk alis Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak bisa melarikan diri, bahkan jika dia bisa bertahan hidup, akan sulit bagi yang terluka parah untuk hidup lama. Namun, ketika Guli dan yang lainnya tiba-tiba mengubah wajah mereka, Xiao Yan setenang gujing. Meskipun napas yang mengalir ke arahnya benar-benar mengerikan, terlalu naif untuk menyakitinya dengan ini. Ketika napas datang, Xiao Yan berpikir dalam hatinya, dan kemudian cahaya hitam melintas di depannya. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan satu tinju meledak karena nafas yang mengerikan. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh kotak kosong sedikit terkejut pada saat ini. Di tempat ledakan, alun-alun kosong yang keras juga membuka celah-celah mengerikan di seluruh alun-alun. Yan Bing melihat ini, dan mata biru esnya juga sedikit membeku. Tanpa diduga, boneka di samping Xiao Yan akan sangat kuat. Kekuatan pertempuran lintas level ini tidak lebih lemah dari tuannya. Hanya dengan kekuatan Kaisar Bintang 6 dan setengah, ia mampu bersaing dengannya, orang kuat di puncak Kaisar Bintang 8 dan setengah. Kita bisa melihat kekuatan boneka itu. Penatua Yan Bing, itu terlalu berlebihan bagimu untuk melakukannya. Yan Xiao juga kepala herbalis dari serikat kami. Anda melakukannya di depan begitu banyak orang dari serikat herbalis kami, tetapi Anda benar-benar tidak memperhatikannya, serikat herbalis kami. Guli bersenandung dingin. Bahkan jika para tetua di belakangnya memandang Yan Bing, yang terakhir dikejutkan oleh mata ini. Mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk merobek wajahnya, mereka segera bersenandung dingin dan berkata dengan lemah. Kamu tidak perlu menakutiku. Jika dia tidak mengancam Mozai terlebih dahulu, aku tidak akan repot-repot melakukannya. Namun, saat ini, tampaknya apoteker kepala Anda memiliki beberapa kuas di tangannya. Ketika suara itu jatuh, Yan Bing mau tidak mau melirik Raja Utara yang berdiri di depan Xiao Yan lagi. Kekuatan boneka ini adalah bahkan dia sedikit takut di dalam hatinya, dan Guli mengalihkan pandangannya kembali ke pil perampokan kekaisaran di tangannya setelah dia mendengus lagi. Sesaat kemudian, ketika Guli dengan hati-hati mengambil pil perampokan kekaisaran dari Master Pemurnian Obat lagi, senyum yang belum sepenuhnya ditampilkan di wajah lama akhirnya perlahan muncul pada saat ini. Pada saat ini, di belakangnya, semua ahli pemurnian obat dari Asosiasi Pemurnian Obat kecuali Fosfor Merah, serta beberapa hakim pemurnian obat bebas asing, semuanya tampak bermartabat. Dalam hati mereka, mereka bahkan tidak percaya bahwa kualitas pil yang baru saja mengalir di tangan mereka telah mencapai tingkat itu. Pada saat yang sama, ketika para ahli pemurnian obat ini memandang Mozai, mereka tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi kasihan. Tentu saja, lebih banyak ekspresi Schadenfreude. Sangat jarang bagi mereka untuk berbelas kasih kepada Mozai, seorang pria yang tidak bermoral. Setelah waktu yang lama, di depan penonton lainnya yang tidak akan pergi, Guli mengangkat pil perampokan kaisar di tangannya dengan senyum cerah, melirik Mozai dengan ekspresi curiga di wajahnya, dan setelah beberapa napas, Guli perlahan mengucapkan kata demi kata. Pil kekaisaran, pil perampokan kekaisaran. Unggul, pil kekaisaran. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 230. Pisau Kaisar Kuandan. Begitu 4 kata itu keluar, para penonton terkejut. Semua orang yang hadir tampaknya telah mendengar sesuatu yang luar biasa pada saat ini, dan beberapa dari mereka tampak sedikit terkejut ketika produk Kaisar Kuandan datang, seolah-olah mereka tidak dapat merespon tepat waktu karena kalimat ini. Tetapi ketika mereka kembali ke akal sehat mereka, pikiran mereka memperhatikan kata-kata dalam kata-kata Guli setelah 4 kata, Kaisar Pin Kuan dan, wajahnya segera menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa seperti orang lain. Pada kekosongan, penonton yang ingin pergi, dan beberapa orang kuat semi-imperialis, setelah mendengar kata-kata dari mulut Guli, semua bergegas kembali dan tampak terkejut dan mengarahkan pandangan mereka ke Guli di lapangan, seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-kata mereka, baru saja mendengar. Untuk sesaat, tepat di atas kotak kosong yang berangsur-angsur menjadi kosong karena sumitan Mozai, sekarang dipenuhi dengan kepala yang bergelombang lagi. Di tengah alun-alun, Mozai juga menatap Guli dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Kata-kata yang baru saja dimuntahkan di mulut Guli seperti sambaran petir baginya. Bahkan Mozai sendiri tidak dapat mempercayainya, burung hantu batu, ia mampu menyempurnakan produk kekaisaran Kuandan. Menurut pendapat Mozai, apapun yang terjadi, itu sama sekali tidak mungkin. Pin Kaisar Kuandan, jangan katakan Mozai.
Saya khawatir herbalis kelas 2 manapun yang hadir tidak yakin bahwa dia dapat memperbaikinya. Untuk alasan ini, ketika Mo Zai mendengar bahwa pil perampokan kekaisaran yang disempurnakan oleh Xiao Yan sebenarnya adalah seluruh pil kekaisaran, dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kecurigaan yang mendalam di wajahnya. Dia tidak ragu bahwa pil kekaisaran yang dibuat oleh Xiao Yan adalah pil kekaisaran yang nyata. Lagi pula, orang-orang yang hadir tidak tahu pil kekaisaran, tetapi yang membuat Mo Zai ragu adalah apakah pil kekaisaran Xiao Yan benar-benar pil kekaisaran. Konsep pil kekaisaran Kuan dan telah menghilang dari kota liar kuno terlalu lama, sehingga semua orang hampir melupakannya. Bagaimanapun, dalam ribuan tahun terakhir, dukun di kota liar kuno memiliki tingkat tertinggi, tetapi hanya dukun kelas 2, dan tingkat keberhasilan pil kekaisaran selalu sangat rendah. Karena itu, ketika menghadapi pil kekaisaran, semua orang adalah yang pertama melupakannya. Membaca adalah pil, tetapi tidak peduli seberapa tinggi, ia tidak akan pernah memikirkannya. Sekarang, setelah Kuan dan produk kekaisaran dilepaskan, itu pasti akan menarik angin dan hujan ke seluruh kota. Setelah waktu ini, nama burung hantu batu juga akan terkenal di perbatasan barat daya. Di tengah alun-alun, bibir Mo Zai bergetar dan menatap Guli. Tepatnya, itu adalah pil perampokan kekaisaran di tangan Guli. Saat ini, tubuh kurus seperti kayu bakar ini sedikit bergetar. Hati Mo Zai terus mengulangi keempat kata itu. Dipin Kuandan, Dipin Kuandan, Dipin Kuandan. Guli juga menatap wajah pucat Mo Zai sambil mencibir. Dia saling memandang dengan fosfor merah. Dia merasa sangat bahagia. Batu besar di hatinya akhirnya hancur saat ini. Pada konferensi ini, mereka akhirnya menjaga guild mereka yang telaten. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa semua ini berkat Xiao Yan. Tanpa dia, pemenang terakhir hari ini bukanlah mereka. Dengan sosok bergerak, Guli memegang pil perampokan kekaisaran yang disempurnakan oleh Xiao Yan di tangannya. Di mata ribuan orang, Guli perlahan terbang di atas langit. Mata tuanya yang keruh menyapu penonton, dan akhirnya jatuh pada Xiao Yan di bawah. Guli akhirnya menunjukkan senyum yang tak terbantahkan di wajahnya. Kemudian dia menghadap penonton, mengangkat pil perampokan kekaisaran di tangannya dan tertawa keras. Pil kekaisaran, pil perampokan kekaisaran. Setelah diidentifikasi oleh semua master pemurnian di bangku kami, itu dengan suara bulat ditentukan sebagai pil kekaisaran. Wow, penegasan lain membuat semua orang di lapangan mengeluarkan suara sorakan yang menggelegar pada saat ini, dan semua orang menatap Guli dengan wajah fanatik pada saat ini. Kaisar Pin Kuandan, ini benar-benar Pin Kaisar Kuandan. Ini belum terlihat selama ratusan tahun. Titik 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 titik. Mendengar sorakan hangat dari penonton, Guli juga tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian dia dengan lembut menekan kekosongan dengan telapak tangannya untuk menenangkan semua penonton. Ketika semua orang melihat dirinya sendiri, Guli tersenyum lagi dan berkata, "Hehe, Kongres Master Pemurnian Obat ini benar-benar yang paling populer yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Tidak hanya dua pil kekaisaran yang muncul berturut-turut, tetapi yang paling penting, salah satunya adalah pil seluruh kekaisaran. Guli, saya bangga dengan kemakmuran Kongres ini. Pada saat yang sama, saya secara resmi mengumumkan bahwa juara Kongres Master Pemurnian Obat ini adalah... Haha, pil Kaisar. Sekarang pil ada di tangan Anda, dan di belakang Anda, adalah semua orang dari Serikat Pemurnian Obat Anda. Tentu saja, Anda mengatakan demikian, tetapi saya tidak percaya. Dengan anak ini, Anda juga dapat memperbaiki pil Kaisar. Siapa yang tahu jika Anda mengambil pil Kaisar ini dari Serikat Pemurnian Obat? Dalam kehampaan, suara di mulut Guli belum jatuh, tapi Mo Zai di bawah tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya juga membuat orang-orang di kotak kosong berbisik. Meskipun kata-kata Mo Zai tidak enak didengar, itu bukannya tidak masuk akal. Ketika Mo Zai melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa dan terus berbicara. Titik. Kongres Master Pemurnian Obat. Selama kongres, siapapun yang melanggar akan dihukum abstain. Tampaknya Presiden kita Guli ingin menjaga dirinya sendiri. Mo Zai, sudahkah kamu mengatakan cukup? Sebagai wasit konferensi, saya membuat penilaian yang adil. Saya tidak. Dengan dengungan dingin, Guli melambaikan lengan bajunya yang besar di tempat, membantah kata-kata Mo Zai, lalu menatap Mo Zai dengan dingin, menatap yang terakhir, dan terus berkata. Terlebih lagi, keterampilan pemurnian obat Yan Xiaoyou luar biasa, dan kuandan produk kekaisaran dapat disempurnakan. Mengapa saya harus menggunakan lebih banyak cara? Sebaliknya, Anda Mo Zai, yang hanya memikirkan cara memenangkan kejuaraan. Anda menggunakan segala macam cara di lapangan. Saya baru saja melakukannya, jangan berharap bahwa Tuhan tidak ingin membantumu. Pada akhirnya, itu masih bukan apa-apa. Pada analisis terakhir, itu hanya kekuatanmu, mengapa menipu dirimu sendiri dan orang lain. Wajah Mo Zai tiba-tiba memerah karena cemoohan dan sarkasme, dan hatinya sangat marah dengan kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia sangat marah dan tersenyum. Haha, bagus, Guli, aku tidak menyangka kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam. Ini sangat bagus. Tapi aku tidak percaya. Dengan bocah ini,
aku bisa memperbaiki produk kekaisaran. Kuandan, hehe, setelah banyak bicara, kamu hanya ingin memeriksa kualitas pilku secara pribadi, kan? Suara Mo Zai jatuh. Xiao Yan, yang telah melihat Mo Zai sepanjang waktu, tersenyum tipis. Seringai muncul dari sudut mulutnya. Dia tersenyum dan bertanya. Mo Zai mendengus dingin lagi ketika dia mendengar pidato itu, tapi dia tidak membantahnya. Matanya dingin dan melirik Xiao Yan. Mo Zai sekali lagi memusatkan pandangannya pada Guli. Apa kualitas pil ini? Tidak masuk hitungan jika Anda mengatakannya sendiri. Saya juga harus mengidentifikasinya. Pada saat itu, saya akan diyakinkan bahkan jika saya kalah. Kata-kata Mo Zai sangat menginspirasi, tetapi ketika dia berbicara, ada cahaya redup yang melintas di matanya. Guli tersenyum dingin saat mendengar kata-kata Mo Zai. Dengan pemahamannya tentang Mo Zai, dia secara alami tidak akan mempercayai kata-kata ini. Tidak mungkin memberinya pil perampokan kekaisaran di tangannya. Kalau tidak, begitu diberikan kepadanya, dia tidak bisa mengatakan apa yang salah dengan pil di tangannya. Pada saat itu benar-benar tidak masuk akal untuk dikatakan. Itu tidak bagus. Menurut aturan konferensi, pil yang disempurnakan oleh ahli herbal tidak dapat diidentifikasi oleh para kontestan. Saya pikir Anda sebaiknya tidak menghabiskan lebih banyak waktu. Hehe, Presiden Guli, karena para kontestan tidak bisa, itu tidak melanggar aturan jika mereka diidentifikasi oleh orang lain. Pada saat ini, Mo Zai jelas sudah siap. Dia memandang Hu Laoguai dengan senyum ringan. Yang terakhir juga segera tersenyum, menatap Guli dengan senyum aneh, dan berkata sambil tersenyum. Ya, Presiden Guli, karena Tuan Mo Zai tidak bisa melakukannya, terserah kita teman lama untuk mengidentifikasinya. Saya percaya bahwa aku bisa mengenali produk kekaisaran Kuandan. Haha, kamu. Begitu kata-kata aneh Hu Lao diucapkan, Guli juga mengubah wajahnya lagi dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi penonton juga bergema, mereka. Menurut akal sehat, persyaratan Mo Zai memang masuk akal dan tidak berlebihan. Mendengar bisikan dari sekitar, Guli juga segera mengerutkan kening, dan sentuhan warna dingin hutan muncul di wajah tua itu. Mo Zai ini benar-benar keras kepala. Saat ini, dia masih berpikir tentang bagaimana berbicara dan menggoda dan ingin memenangkan kejuaraan. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Namun, tepat ketika Guli merasa sulit untuk itu, suara lelucon ringan Xiao Yan datang dari jauh lagi. Haha, Presiden Guli, karena Tuan Mo Zai telah mengatakannya, dan persyaratannya tidak berlebihan, menurut saya dapat yakin untuk memberikan pil itu kepadanya untuk identifikasi. Karena dia mengatakan itu di depan umum, dia juga orang yang menepati janjinya dibandingkan dengan Tuan Mo Zai. Ketika Mo Zai mendengar pidato itu, senyum muncul di wajahnya, melambaikan lengan bajunya yang besar, mengulurkan telapak tangannya lurus ke arah Guli, dan tertawa. Haha, Presiden Guli, tampaknya kepala herbalis dari penyulingan obatmu. Asosiasi tahu lebih baik, karena orang lain berkata, haruskah Anda mempertimbangkan untuk memberi saya pil itu? Guli tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan heran. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan membantu Mo Zai berbicara. Ketika Guli melihat senyum acuh tak acuh Xiao Yan, hatinya seperti diyakinkan. Meskipun dia masih tidak mengerti, dia mengangguk dengan lembut tanpa mengajukan lebih banyak pertanyaan. Kemudian dia menatap Mo Zai lagi, mendengus dingin dan berkata, bahkan jika kamu menginginkannya, itu bukan untukmu. Bangun. Lengan baju besar Guli tiba-tiba melambai, tapi dia tidak repot-repot berbicara lebih banyak dengan Mo Zai. Sen Han menatap Hu Tua, dan Mo Zai mencibir. Matanya menyipit dan menatap Guli, lalu kembali menatap Hu Tua. Yang terakhir merasakan mata dari Mo Zai, dan sudut mulutnya juga menimbulkan seringai. Dia mengangguk, menatap Guli dan berkata sambil tersenyum. Haha, kalau begitu, Presiden Guli, sudah waktunya untuk memberi saya pil ini. Jika saya dapat memastikan bahwa itu adalah produk kaisar setelah penilaian saya, Tuan Mo Zai hanya bisa diyakinkan. Hahaha. Ketika suara itu jatuh, monster tua Hu juga mengulurkan telapak tangannya yang kering, kulitnya yang gelap, dan kukunya yang agak tajam ke Guli. Selain itu, kerutan penuh tahun dan kerutan, telapak tangan di depan Guli tampak seperti cakar setan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Guli menatap Xiao Yan lagi dan berharap dia bisa menarik kembali apa yang baru saja dia katakan. Lagi pula, tidak peduli apa yang bisa dilakukan Xiao Yan, begitu pil perampokan kaisar jatuh ke tangan Hu Tua, dia pasti akan membuat sesuatu yang aneh. Tapi apa yang tidak diharapkan Guli adalah Xiao Yan mengangguk dengan senyum polos untuk meyakinkannya. Kemudian Xiao Yan mengalihkan pandangannya lagi, menatap Mo Zai, dan berkata dengan senyum lebar. Hehe, karena Tuan Mo Zai mengundang bantuan asing untuk mengidentifikasi pil ini, saya juga ingin meminta seseorang untuk melakukan identifikasi lain untuk saya demi saya, keadilan. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, mata Mo Zai sedikit membeku. Hu Laoguai juga mengerutkan kening. Setelah melihat Yan Bing, dia segera melihat ke tempat di atas tribun, di mana Xuan Lao dan Luo Jin berada. Guli tiba-tiba menunjukkan senyum tak terduga ketika Xiao Yan mengatakan ini. Pada saat kata-kata itu jatuh,
Xiao Yan tiba-tiba berbalik, memeluk tangannya dan melengkungkan tangannya ke arah Xuan Lao. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba tertawa. Saya adalah kepala herbalis dari Serikat Herbalis, Yan Xiao. Saya ingin mengundang Tuan Xuan dari Paviliun Yunyin untuk belajar dari pil kaisar selanjutnya. Begitu suara Xiao Yan jatuh, seluruh penonton segera melihat masa lalu dengan garis pandang Xiao Yan. Banyak orang di lapangan juga mengenali Xuan Lao di stand saat ini. Meskipun Xuan Lao telah menembak untuk Xiao Yan sebelumnya, penonton ini semua berpikir bahwa dia menembak karena kesetiaan Qin Zong, tetapi menilai dari sikap Xiao Yan saat ini, aku. Di seberang Xiao Yan, warna mozai tiba-tiba berubah di bawah kata-kata Xiao Yan. Kata-kata Xiao Yan barusan tidak hanya mengundang Xuan Lao. Dia baru saja mengatakan segalanya tentang Paviliun Yunyin. Dia tidak mengundang Xuan Lao, tetapi mengundang Paviliun Yunyin untuk maju. Pada saat ini, mozai akhirnya teringat sesuatu. Ketika dia pertama kali datang ke kota kuno yang liar, dia melihat Xuan Lao menemani Xiao Yan ke paviliun tersembunyi awan dengan matanya sendiri. Pada saat itu, Cloud Hidden Pavilion telah mengumumkan penutupan sementaranya. Melihat ke belakang, saya khawatir itu semua karena batu all. Pada saat ini, bahkan wajah Hutua tidak bisa tidak mengubah warna yang dalam dan bermartabat. Kekuatan pencegah Paviliun Yunyin, bahkan yang kuat di levelnya, masih belum cukup untuk dilihat di depannya. Jika Tuan Xuan benar-benar keluar atas nama Yun Yinge, saya khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya lagi, dan Xiao Yan pasti akan menjadi juara Kongres Master Pemurnian Obat ini. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 231. Hehe, karena teman kecil burung hantu batu berkata begitu, lebih baik aku menuruti perintahku. Bahkan, aku juga mencoba melihat bagaimana produk kekaisaran Kuan dan disempurnakan oleh teman kecilku. Di mimbar, Xuan Lao mendengar kata-kata Xiao Yan, dan wajahnya juga menunjukkan senyum hangat. Dengan sedikit senyum, dia bergerak dan terbang menuruni panggung dan jatuh ke sisi Xiao Yan. Hehe, aku tidak menyangka Yan Xiaoyou bisa menyempurnakan produk kekaisaran Kuan dan ketika dia masih muda. Dia benar-benar luar biasa. Aku juga punya kesempatan untuk memanjakan mataku hari ini. Haha, begitu dia turun, Xuan Lao melengkungkan tangannya ke Xiao Yan, dan pada saat yang sama, dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan melihat bahwa dia melengkungkan tangannya lagi, dan kemudian keduanya menatap Gu Li pada saat yang bersamaan. Gu Li senang melihat mereka seperti ini. Dia tahu bahwa monster Hutua itu pasti takut dengan kekuatan Cloud Hidden Pavilion. Selama Xuan Lao maju untuk mengidentifikasi, monster Hutua tidak akan berani melakukan apa-apa lagi. Ketiga orang itu saling memandang dan tersenyum. Sosok Gu Li di kekosongan juga jatuh perlahan. Identitas yang diwakili oleh Xuan Lao saat ini tidak biasa. Xiao Yan berani memperlakukannya secara normal, tapi Gu Li tidak punya keberanian. Kekuatan Paviliun Yunyin, bahkan serikat herbalisnya, tak tertandingi di perbatasan daratan. Ketika Gu Li jatuh, Xuan Laodang bahkan memandang Hu Lao Guai dan tersenyum. Hehe, Hutua, kenapa kamu tidak datang duluan? Menghadapi kata-kata Xuan Lao, Hu Lao Guai menggelengkan kepalanya sejenak, mundur setengah langkah, dan berkata dengan senyum malu. Itu, prinsip kedekatan. Bagaimanapun, jika Anda dekat, adil. Silakan datang dulu. Ketika Xuan Lao mendengar pidato itu, matanya menghubungi Xiao Yan di satu sisi sejenak, dan dia tidak bisa menahan tawa. Pada hari-hari biasa, monster Hutua dapat dianggap cukup berani, tetapi hari ini, di depan paviliun tersembunyi awan, dia tidak berharap menjadi begitu pemalu. Dia benar-benar master yang makan lembut dan takut keras. Oh, baiklah, aku akan melihatnya dulu. Begitu Xuan Lao mengangkat telapak tangannya, dia ingin mengambil pil perampokan kaisar di tangan Gu Li. Pelan-pelan, Xuan Tua, karena dia tidak berani menyalahkan Hutua, aku akan melihat atas nama Istana Haiyun. Hah, sebuah sumur kecil, Xuan Tua mengerutkan kening dan melihat ke atas, tetapi Yan Bing telah berdiri di depannya, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli dengan Xuan Tua di depannya. Melihat Yan Bing telah pindah dari Istana Haiyun, Xuan Lao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, ada suara yang lebih sombong, tetapi itu jatuh dari langit seperti guntur, yang mengejutkan semua orang, hadiah. Istana Haiyun, jika teman-teman lama itu datang, tidak apa-apa, tapi terserah kamu untuk menggantikan Istana Haiyun. Suara kata-kata sombong jatuh, dan kemudian ada suara ledakan lain, seperti ledakan meteor yang jatuh. Di tengah alun-alun kosong, badai yang penuh dengan semangat dan debu yang mendominasi tersapu. Ketika debu menyebar, orang-orang melihat ke depan umum. Sejauh yang mereka bisa lihat, alun-alun kosong yang luas itu langsung menjadi terfragmentasi, dan retakan mengerikan menyebar ke seluruh alun-alun seperti jaring laba-laba. Saat ini, di tengah alun-alun, seorang lelaki tua botak yang tinggi mengenakan jubah penyuling obat berdiri dengan mengesankan. Di sekitar tubuhnya, aura mendominasi yang mengerikan juga menyebar. Setiap orang yang menyentuh wajahnya berubah tiba-tiba. Tekanan yang mendominasi dalam aura tidak kurang dari Yan Bing dan 8,5 kaisar kuat lainnya, terlebih lagi, dalam beberapa hal. Pada saat yang sama, Mo Zai, Yan Bing, dan yang lainnya di tempat itu menatap pria tua botak itu. Sekilas,
Ketiga orang itu tiba-tiba membangkitkan gelombang di hati mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang ini kembali ke kota kuno yang liar lagi. Setelah film yang bagus, tiga orang berteriak dengan satu suara. Zhou Tai. Dibandingkan dengan keterkejutan ketiga orang ini, Xiao Yan dan Gu Li jauh lebih tenang. Ketika Xuan Lao melihat pengunjung, dia segera mengangkat alisnya. Hatinya cukup terkejut. Zhou Tai, yang telah pergi selama bertahun-tahun, akan kembali saat ini. Matanya menatap Xiao Yan tanpa jejak. Xuan tua melihat pil perampokan kaisar lagi. Dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Mo Zai. Sekarang akui kekalahan dan aku akan membiarkanmu keluar dari kota kuno yang liar. Jika tidak, jika kamu menungguku, kamu tidak akan kembali. Tanpa terlalu banyak pembukaan, mata Zhou Tai berbalik dan langsung menatap Mo Zai. Kata-kata sombong juga membuat seluruh alun-alun bergetar. Pada saat yang sama, tekanan sombong yang mengerikan juga langsung menekan Mo Zai. Ketika tekanan datang, wajah Mo Zai tiba-tiba berubah. Kakinya melunak dan dia langsung berlutut. Lempengan batu di bawah tubuhnya meledak seketika. Kakinya tertanam kuat di dalamnya. Seluruh tubuhnya hancur ke tanah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi di belakang Mo Zai, Yan Bing melihat bahwa Zhou Tai melakukannya secara langsung, dan wajahnya tidak berubah. Ketika dia menggerakkan tubuhnya, dia ingin bergegas menuju Zhou Tai, tetapi Zhou Tai mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan sebuah cahaya segera melesat ke Yan Bing. Melihat ini, yang terakhir juga tampak tidak bergerak dan tidak menghindar. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam salah satu dari mereka di telapak tangannya. Ketika Yan Bing memperbaiki matanya, saat berikutnya, wajahnya segera berubah menjadi warna serius. Di telapak tangan Yan Bing adalah lencana pemurnian obat yang terbuat dari bahan logam khusus. Lencana itu terlihat seperti perisai yang diperkecil, yang di atasnya terukir logo unik dari pemurnian obat tingkat ketiga. Di tengah lencana, terukir kata, Ba, yang juga merupakan simbol Zhou Tai. Melihat kata-kata adalah seperti melihat orang, dan Anda dapat mengetahui dari lencana ini bahwa identitas Zhou Tai pasti milik aliansi herbalis wilayah selatan di mulutnya, bukan cabang herbalis. Yan Bing, ini adalah lencana yang dikeluarkan oleh aliansi herbalis wilayah selatan. Saya pikir Anda harus mengenalinya. Zhou Tai mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang di lapangan, kecuali Xiao Yan, tiba-tiba menjadi pucat. Bahkan Xuan Lao dan Luo Jin, yang berada di tribun, juga sedikit mengubah wajah mereka. Jelas, kata-kata Zhou Tai bahkan mengejutkan mereka, apalagi Yan Bing, yang memegang lencana apoteker di hadapannya saat ini. Melihat lencana herbalis di tangannya, hati acuh tak acuh Yan Bing akhirnya melonjak. Aliansi herbalis adalah markas nyata Danta di berbagai negara bagian. Tanpa diduga, Zhou Tai telah sampai pada titik ini, dan mereka masih berhayal tentang bersaing untuk serikat pemurnian obat di kota kuno yang liar ini. Pada saat ini, Hu Lao Guai benar-benar lunak. Sekarang Zhou Tai kembali dengan kuat, dan hasilnya telah sepenuhnya ditetapkan. Mereka tidak bisa mengendalikan situasi saat ini. Belum lagi Xiao Yanzhen menyempurnakan kuandan produk kekaisaran, berdasarkan fakta bahwa Xuan Lao mewakili Pavilion Yunyin, Mo Zai dan yang lainnya telah mengumpulkan semua kekuatan mereka. Saat ini, Zhou Tai mendominasi dan menakuti seluruh situasi dengan satu orang. Hari ini, jangan katakan bahwa Yan Bing hanyalah seorang diaken dari Istana Haiyun, bahkan jika para tetua Istana Haiyun lainnya yang lebih kuat datang, itu sama saja. Saya tidak bisa membantu Zhou Tai. Dengan dukungan aliansi dukun, tidak mungkin Istana Haiyun memindahkan Zhou Tai. Kembalikan padamu. Dengan dengungan dingin, Yan Bing bukanlah orang yang pemalu. Dibandingkan dengan pria yang tidak memiliki dukungan kekuatan di belakang Hu Lao Guai, dia lebih percaya diri di hatinya. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, Yan Bing mengembalikan lencananya ke Zhou Tai. Pada saat yang sama, kengerian puncak di periode selanjutnya dari bintang 8,5 kaisar meledak dalam sekejap, membantu Mo Zai mengimbangi hegemoninya yang mengerikan dan mengendalikan Mo Zai. Yan Bing terlalu malas untuk memperhatikan Hu Lao Guai, jadi dia terlihat murung dan terbang menjauh dari lapangan. Penatua Yan Bing. Secara alami, Mo Zai enggan menjadi juara, tetapi hati Yan Bing juga marah saat ini. Hanya ada tindakan di mulutnya, dan kemudian dia diblokir kembali oleh mata Yan Bing yang sangat dingin. Dibandingkan dengan Zhou Tai, Yan Bing di depannya membuat Mo Zai merasa lebih ketakutan. Jika dia benar-benar membuatnya kesal, Yan Bing tidak akan pernah dengan sengaja menghukumnya seperti Zhou Tai. Dengan hati Yan Bing, dia akan membekukannya seketika tanpa ragu-ragu. Ketika Yan Bing berbalik dan pergi, matanya yang sangat dingin juga menyapu Xiao Yan. Niat membunuh di matanya seperti angin kencang saat ini, yang membuat Xiao Yan merasakan firasat buruk. Melihat mata dingin Yan Bing, Gu Li dan Xuan Lao di samping Xiao Yan juga sedikit mengubah kulit mereka, dan kemudian Qi menatap Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan juga memutar mulutnya, dengan enggan merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Siapa yang tahu di mana dia begitu bermusuhan?" Melihat ketidakberdayaan Xiao Yan, dua pria menggelengkan kepala tanpa daya dan harus fokus pada Mo Zai. Sekarang, di kota kuno yang liar ini,
tidak ada yang berani menentang Xiao Yan seperti ini kecuali Mo Zai. Yan Bing pergi bersama Mo Zai. Hu Laoguai juga sangat senang di hatinya, tetapi dia melihat seekor harimau di depan dan serigala di belakang. Dia juga sangat tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa persaingan dengan kepastian mutlak akhirnya akan mendapatkan bidang seperti itu. Pada titik ini, Hu Laoguai juga melihat kekuatan di belakang Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan tidak sendirian. Dengan Guli dan orang-orang tingkat bintang 8 dan setengah kaisar lainnya, ditambah pavilion tersembunyi awan yang belum muncul, ada Zhou Tai lain dari aliansi Herbalis. Drama kota kuno yang liar semakin besar. Berbalik, Hu Laoguai menatap Xiao Yan dengan tiba-tiba. Wajahnya berubah. Sebuah cahaya yang sangat redup melintas melalui sepasang mata tua yang gelap. Meskipun Mo Zai memberinya banyak manfaat, yang juga merupakan alasan mengapa Hu Laoguai membantu Mo Zai, dia juga mendambakan seluruh pil perampokan kekaisaran di tangan Xiao Yan. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak akan melepaskannya. Di mata Xiao Yan yang sedikit tercengang, Hu Laoguai melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan. Adegan ini, Yan Bing, yang telah pergi, tentu saja malu melihatnya, tetapi juga membuat penonton di tribun merasa aneh. Xiao Yan juga melihat pil perampokan kaisar di tangan Gu Li sambil berpikir. Dia tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, tetapi dia diam di wajahnya, mengangkat bahu, dia melihat monster tua itu berbalik dan pergi. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 232. Kepergian ketiga pria Mo Zai secara alami berarti bahwa pertemuan penyuling obat saat ini secara resmi telah berakhir. Sebuah lelucon antara yang kuat akhirnya berakhir, dan orang-orang secara bertahap menemukan bahwa kota kuno yang tampaknya tenang dan sunyi telah lama gelap dan bergejolak dalam kegelapan. Tak terlihat, kota kuno yang liar telah dibagi oleh kubu dua kekuatan utama. Di satu sisi, itu adalah serikat pemurnian obat milik Xiao Yan. Tentu saja, ini hanya penampilan. Kekuatan sebenarnya dari serikat pemurnian obat dengan tokoh-tokoh seperti Xuan Lao dan Zhou Tai telah melampaui serikat pemurnian obat sebelumnya. Selain itu, dengan keberadaan teroris yang hampir memberontak dari bakat penyulingan obat Xiao Yan, mulai sekarang, ia akan memiliki papan berhuruf emas dari produk kekaisaran Xiao Yan Kuandan. Saya khawatir akan ada aliran tak berujung dari Herbalis yang tersebar datang ke bergabung dengan serikat Herbalis. Pada saat itu, kekuatan serikat dukun di kota kuno yang liar akan lebih mengerikan daripada sekarang. Ketika tiga tubuh Mo Zai benar-benar menghilang, Zhou Tai juga mengambil aura mendominasi perwakilannya dan datang ke Xiao Yan untuk berbicara dan tertawa dengan ketiganya. Zhou Tai dan Xuan Lao mengidentifikasi pil perampokan kaisar lagi di depan audiensi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, seperti yang diharapkan, setelah identifikasi bersama kedua tetua, pil perampokan kekaisaran yang disempurnakan oleh Xiao Yan ini benar-benar milik produk kekaisaran. Tidak ada keraguan tentang itu. Jika Guli mengatakan jawabannya, mungkin penonton benar-benar skeptis, tetapi setelah Zhou Tai dan Xuan Lao, dua perwakilan dari kekuatan super, mereka harus percaya bahwa sertifikasi ganda aliansi Herbalis dan Yunyinge tidak mungkin palsu dalam hal apapun. Bahkan Zhou Tai dan Xuan Lao tidak mungkin palsu. Bagaimanapun, mereka sekarang mewakili dua kekuatan, bukan diri mereka sendiri. Ketika jawabannya jatuh lagi, tidak mengherankan bahwa di alun-alun yang baru saja sunyi karena hegemoni Zhou Tai, ada sorak-sorai yang mengguncang bumi. Dibandingkan dengan Mo Zai, kemenangan Xiao Yan lebih seru. Segera, Zhou Tai berbalik, melambaikan lengan bajunya yang besar, dan roh yang mendominasi tersapu, yang membuat seluruh penonton menjadi pucat segera setelah mereka melihat baunya. Alun-alun yang baru saja mendidih tiba-tiba menjadi sunyi kembali. Haha, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak omong kosong. Sekarang, bocah lelaki tua Mo Zai telah pergi, dan aku secara pribadi telah mengidentifikasi pil perampokan kaisar. Kemudian, semua orang harus memiliki jawaban. Sekarang aku mengumumkan bahwa juara ini Kongres Master Pemurnian Obat adalah Yan Xiao. Kali ini, begitu suara Zhou Tai jatuh, terdengar raungan kegembiraan yang memekakkan telinga di alun-alun besar. Banyak orang berdiri di kursi mereka dengan wajah memerah karena kegembiraan dan melambaikan barang-barang mereka. Untuk sesaat, seluruh alun-alun jatuh ke lautan kebisingan dan kegembiraan. Tidak heran orang-orang ini sangat bersemangat. Sebagian besar penonton ini lahir dan besar di sini. Bahkan banyak orang telah tinggal di kota kuno yang liar selama beberapa generasi. Mereka memiliki perasaan yang mendalam untuk segala sesuatu di kota. Di masa lalu, sebagian besar konferensi penyulingan obat bersaing untuk kejuaraan di antara penyuling obat mereka sendiri di kota kuno yang liar. Oleh karena itu, tidak ada banyak perasaan kebencian umum di hati para penonton. Namun, kali ini, perjanjian perjudian antara kedua guild hampir membuat Gu Li dan yang lainnya mengekspor guild. Dengan cara ini, hampir membangkitkan emosi yang mendalam di hati orang-orang, mereka lebih suka membiarkan penyuling obat di kota mereka sendiri berjuang untuk darah di majelis umum daripada membiarkan anggota serikat lain pamer di sini. Karena kota kuno yang liar ini milik mereka, serikat Herbalis tumbuh selangkah demi selangkah. Martabat serikat Herbalis kota kuno yang liar tidak akan pernah diinjak-injak oleh orang luar. Sekarang, ketika orang ingin kalah dan kembali, Xiao Yan langsung menarik kembali situasi sebagai orang kuat dan menguasai situasi di lapangan dengan produk kekaisaran Kuandan.
Saat ini, identitasnya adalah kepala herbalis dari Guild Herbalis di kota kuno yang liar. Xiao Yan saat ini tidak hanya dermawan dari Serikat Herbalis, tetapi juga pahlawan kota kuno yang liar. Xiao Yan menyelamatkan Serikat Herbalis dan menjaga martabatnya. Pada saat yang sama, dia juga memuaskan perasaan orang-orang biadab bahwa mereka tidak ingin pasukan mereka sendiri diduduki oleh kekuatan lain di luar. Saat ini, Xiao Yan bukan hanya juru selamat dari Serikat Penyulingan Obat, tetapi juga pahlawan bagi seluruh kota kuno yang liar. Setelah perang ini, nama burung hantu batu akan benar-benar mendidih di kota kuno yang liar ini. Pada saat yang sama, Xiao Yan akan dihormati oleh banyak orang liar. Di satu sisi, reputasi Xiao Yan tidak hanya pada dirinya sendiri. Meskipun Pin Kaisar kuat dan bagus, itu hanya bisa membuat Xiao Yan memenangkan kejuaraan konferensi ini. Paling-paling, hanya untuk mendapatkan reputasi dia dapat memperbaiki Pin Kaisar Kuandan. Itu juga akan dilupakan oleh konferensi herbalis berikutnya. Namun, penampilan Mozai tidak hanya menunjukkan bahwa Xiao Yan menyempurnakan produk Kekaisaran Kuandan, tetapi juga mewakili Nan Lincheng untuk menghadiri penunjukan kali ini. Kegagalan utama Mozai adalah untuk lebih meningkatkan reputasi Xiao Yan. Bahkan jika itu tidak dapat terukir di hati semua orang, setidaknya jika mereka menunggu asosiasi pemurnian obat di masa depan, orang-orang ini akan selalu memikirkan pemuda bernama Yan Xiao yang menyelamatkan asosiasi pemurnian obat di kota kuno yang liar. Mendengarkan sorakan menderu dari sekitar, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum santai di pipi sedikit pucat Xiao Yan. Mata Gujing perlahan menyapu penonton. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan reputasi ini, tetapi hati Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk melompat sedikit pada adegan ini. Bagaimanapun, tidak ada yang tidak suka disembah dan dihormati, dan Xiao Yan tidak terkecuali. Mata yang tenang menyapu perlahan. Akhirnya, mata Xiao Yan berhenti di depan kipas batu giok di mimbar. Tepatnya, itu harus menjadi pemilik kipas. Luo Jin. 4 mata berlawanan. Mereka tidak mengatakan kata-kata sopan. Mereka hanya tersenyum penuh pengertian. Xiao Yan berbalik lagi. Dia tahu bahwa Luo Jin tidak ingin mengekspos dirinya ke mata ribuan orang. Kalau tidak, dengan penglihatan orang-orang kuat semi-imperialis ini di alun-alun, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Oh, well, kembali dan bicara. Ini bukan tempat untuk bicara. Setelah konferensi, orang-orang ini akan pergi sendiri. Ayo pergi. Ketika beberapa orang berbicara dan tertawa, Guli juga tersenyum. Dia melihat ke langit dan tersenyum pada Xiao Yan. Beberapa orang juga mengangguk ketika mendengar pidato tersebut. Zhou Tai tertawa dan berjalan keluar lapangan terlebih dahulu. Di belakangnya, Xiao Yan juga mengikuti perlahan. Dengan kepergian orang-orang ini, pertemuan guru pemurnian farmasi, yang telah menarik banyak perhatian dalam beberapa bulan terakhir, akhirnya berakhir pada saat ini. Battle Through the Heavens, kelahiran kembali Kaisar Yan bab 233. Pada saat ini, Xiao Yang Uli dan yang lainnya berdiri di Aula Guild Herbalis. Sebagai juara Serikat Herbalis dan pahlawan Serikat Herbalis, Xiao Yan secara alami didorong ke kursi pertama oleh Guli. Namun, beberapa orang lain yang hadir dan beberapa tetua serikat mengangguk sambil tersenyum, masuk akal bagi Xiao Yan untuk duduk di sana sebagai anggota Asosiasi Pemurnian Obat. Haha, itu benar, Rock All Boy. Yang terakhir juga memperhatikan ini. Matanya berbinar, dan dia tampak tersenyum santai di belakangnya, jadi dia melemparkan lencana ke arah Guli. Menangkap lencana terbang dengan satu tangan, Guli melihat ke belakang, menghadap Zhou Tai dengan wajah tertekan, tersenyum pahit dan berkata, "Tanpa diduga, Anda telah diundang untuk bergabung dengan aliansi herbalis." Zhou Tai tersenyum ketika dia mendengar pidato itu. Kelopak matanya sedikit mengangguk. Dia tahu dalam hatinya bahwa bergabung dengan aliansi herbalis adalah apa yang telah dinanti-nantikan Guli hampir sepanjang hidupnya. Sangat disayangkan bahwa hari ini, keterampilan pemurnian obatnya berhenti di dukun kelas 2 dan tidak dapat disimpan selama bertahun-tahun. Standar minimum untuk bergabung dengan aliansi dukun adalah level 4. Jika Guli tidak dapat mencapai level 4 di hidupnya, dia tidak akan pernah bergabung dengan aliansi herbalis. Adapun undangan Zhou Tai, bukan niat Zhou Tai untuk mendaftar bergabung dengan aliansi herbalis, tetapi bakatnya untuk memurnikan obat terlalu mengerikan, jadi dia membuat aliansi herbalis mengambil inisiatif untuk melemparkan cabang zaitun padanya. Melihat adegan seperti itu di lapangan, Xiao Yan mendengar aliansi herbalis berkali-kali. Dia juga sangat penasaran dan sedikit mengernyit. Setelah sedikit ragu, Xiao Yan memandang Zhou Tai dan bertanya dengan nada ingin tahu. "Penatua Zhou, apakah aliansi herbalis yang baru saja Anda sebutkan kekuatan lain yang terdiri dari herbalis?" Begitu Xiao Yan mengatakan ini, semua orang di lapangan, termasuk Xuan Lao, sedikit berubah. Ada kejutan yang tak terkatakan dalam penampilan mereka. Melihat Xiao Yan, mereka tampak seperti melihat alien. Guli dan fosfor merah keduanya mengalami kejang hebat di sudut mulut mereka. Mereka pernah mendengar Xiao Yan mengatakan bahwa dia baru saja meninggalkan gerbang gunung, jadi dia tidak terbiasa dengan segala sesuatu di dunia luar. Apa yang tidak dapat mereka bayangkan adalah bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang aliansi herbalis, dan bahkan menebak kekuatan macam apa itu. Xuan Lao mengerutkan kening pada saat ini.
Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak tahu siapa aliansi penyuling obat itu. Tetapi jika demikian, ada apa dengan keterampilan bertarung Xiao Yan di wilayah tengah? Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 234. Setelah penjelasan umum oleh Zhou Tai dan yang lainnya, Xiao Yan akhirnya memiliki pemahaman umum tentang aliansi herbalis yang tidak dapat dijelaskan. Xiao Yan berpikir bahwa aliansi herbalis harus dibentuk oleh kekuatan di wilayah selatan, karena itu umumnya disebut aliansi, yang secara bersama-sama bergabung oleh dua atau lebih kekuatan yang berbeda. Misalnya, aliansi Tianfu di daratan Douqi didirikan oleh banyak kekuatan. Namun, di bawah kata-kata Zhou Tai, Xiao Yan terkejut dengan hasilnya, karena aliansi herbalis sebenarnya adalah kekuatan di bawah komando Danta. Selain itu, aliansi semacam itu didistribusikan di negara-negara besar di daratan. Misalnya, di wilayah barat tempat Xiao Yan pergi selanjutnya, ada juga aliansi ahli herbal. Semua asosiasi penyulingan obat di setiap negara bagian berada di bawah kendali aliansi penyulingan obat, lapis demi lapis. Yang lebih mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa aliansi herbalis tidak hanya didirikan oleh Danta, tetapi juga dikelola oleh Danta. Setidaknya setengah dari pemimpin senior di aliansi berasal dari markas Danta di pusat. Fakta bahwa negara adidaya daratan akan membubarkan kekuatannya sendiri ke tanah tandus seperti perbatasan daratan dan membentuk kekuatan baru yang tidak penting dengan cara apapun memang membingungkan banyak orang. Di permukaan, perilaku seperti ini memang Danta sedang mengembangkan kekuatannya sendiri dan membuatnya lebih kuat. Sepertinya tidak ada masalah, tetapi pikirkan saja. Dengan daya tarik mutlak Danta, jika Anda benar-benar ingin memperluas kekuatan Anda tidak memerlukan perilaku seperti ini. Anda bisa menyebutnya nama Danta dan mengumpulkan yang kuat dari semua sisi. Dengan cara ini, dalam beberapa hari, akan ada aliran orang kuat yang ingin berinisiatif bergabung Danta tanpa henti. Lagi pula, tidak ada yang akan menolak undangan kekuatan pertama di daratan. Tapi dilihat dari aliansi dukun saat ini, sepertinya tidak memperluas kekuatannya. Sebaliknya, tampaknya menjaga. Aliansi para alkemis ini tersebar di setiap negara bagian di seluruh benua. Bersama dengan asosiasi alkemis di setiap kota, itu seperti jaringan kekuatan besar yang mencakup seluruh benua Yuanwu. Meskipun mereka juga merekrut banyak alkemis, mereka selalu bercokol di satu tempat. Tidak seperti kekuatan lain, mereka terus-menerus mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Ini seperti naga menyelam raksasa, dan ketika keluar dari jurang, itu akan memukau dunia. Selain itu, aturan aliansi dukun juga sangat ketat. Mereka yang dapat direkrut adalah orang kuat negara bagian dan regional atau ahli herbal tingkat tinggi. Xiao Yan tidak bisa menahan napas dingin karena kondisi mereka untuk merekrut dukun. Kondisi mereka untuk merekrut dukun adalah yang terendah. Mereka semua adalah ahli herbal level 4. Sejauh menyangkut seluruh negara bagian, dukun di tingkat ini adalah tokoh penting. Tetapi persyaratan minimum mereka telah mencapai level ini. Dapat dibayangkan bahwa apa yang harus mereka lakukan tentang spesifikasi rekrutmen yang kuat. Pada titik ini, Xiao Yan secara alami memiliki beberapa keraguan tentang kata-kata Zhou Tai. Karena spesifikasi perekrutan aliansi herbalis sangat tinggi, tampaknya level 3 level herbalisnya, baik kekuatan dan keterampilan pemurnian, belum memenuhi persyaratan. Dalam hal ini, Zhou Tai telah lama berharap bahwa, menurut akal sehat, dengan kemampuannya sebagai herbalis tingkat ketiga, ia memang belum mencapai kualifikasi perekrutan aliansi herbalis. Namun, selalu ada pengecualian. Selama dia memiliki bakat yang cukup, dia tidak akan mengatakan bahwa itu hanya cabang Danta, yaitu markas besar Danta pada akhirnya akan dipindahkan olehnya. Inilah alasan mengapa Zhou Tai direkrut sebagai kasus khusus oleh aliansi herbalis, dan justru karena Mo Zai dan Yan Bing mengetahui hal ini sehingga mereka sangat lembut saat itu. Setelah meninggalkan asosiasi pemurnian obat, Xiao Yan melewati kerumunan yang ramai dan memilih jalan yang lebih jauh. Dia menatap langit yang mulai gelap. Tubuh lurus Xiao Yan akhirnya rileks saat ini. Xiao Yan memenangkan kejuaraan dalam satu gerakan di Serikat Master Pemurnian Obat. Selain reputasinya di kota kuno yang liar ini, sebelum Guild Master Pemurnian Obat, dia dikelilingi oleh orang-orang yang ramai. Aula depan dan halaman guild diblokir. Di antara orang-orang ini, yang terlemah mencapai tingkat setengah bintang setengah kaisar, ada 30 atau 40 orang kuat semi-imperialis yang hadir, dan kekuatan ini cukup untuk menyaingi beberapa kekuatan kecil dan menengah. Orang-orang ini adalah beberapa kekuatan keluarga di kota kuno yang liar dan kota-kota sekitarnya. Mereka dapat dianggap sebagai kekuatan terkenal pada hari kerja. Bahkan beberapa harus memberikan muka kepada Guild Herbalis, tetapi hari ini mereka semua berkumpul di sini dengan senyum sederhana dan senyum lembut kepada para tetua biasa dari Guild Herbalis. Tapi bagaimana para tetua itu tahu bahwa orang-orang ini semua datang untuk Xiao Yan? Jika Xiao Yan tidak mengalahkan Mo Zai di majelis umum dan menyempurnakan produk kekaisaran Kuandan, orang-orang ini tidak mungkin bergegas ke sini dengan tergesa-gesa, apalagi bersikap rendah hati kepada mereka. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka memblokir pintu depan untuk melihat Xiao Yan sudah pergi dengan tenang dari pintu belakang. Hari ini, mereka terikat dengan Nona Xiao Yan. Adapun bagaimana menghadapi orang-orang ini, Xiao Yan mengangkat bahu dan langsung menyerahkan masalah kepada Guli dan yang lainnya.
Guli dan fosfor merah juga tidak berdaya, tetapi Xiao Yan telah pergi, dan itu sepadan. Titik 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 titik. Berjalan di jalur sepi, Xiao Yan perlahan mengangkat senyum di sudut mulutnya dan mengulurkan telapak tangannya di bawah jubah lengan bajunya. Di telapak tangannya, sebuah gulungan sederhana tergeletak dengan tenang. Gulungan ini adalah hadiah yang ditetapkan oleh Gu Li pada pertemuan Master Pemurnian Obat. Itu adalah pil kekaisaran yang seharusnya disempurnakan oleh Wei Yi pada awalnya, tapi sekarang jatuh ke tangan Xiao Yan. Dengan pil kekaisaran di tangan Xiao Yan dan yang diperoleh dari Heimu, ada sebanyak 5 volume. Meskipun jumlah ini tidak besar, saya khawatir itu sebanding dengan hampir sepertiga dari stok mereka dalam hal asosiasi pemurnian obat Guli. Bagaimanapun, Serikat Herbalis hanyalah cabang dari Danta. Tidak mudah untuk mendapatkan pil kekaisaran. Selain itu, halangan dari serikat dukun lainnya dan hati mereka yang tamak, pil kekaisaran bahkan lebih sedikit. Karena itu, tidak terlalu banyak berpikir di hati Xiao Yan. Setelah kembali ke pikirannya, Xiao Yan menyingkirkan gulungan kuno dengan satu tangan. Ketika dia pindah, dia dengan cepat terbang menuju selatan kota. Sekarang nama burung hantu batu itu terkenal di alam liar, dan penginapan itu tidak lagi aman. Jika Xiao Yan menebak dengan baik, pasti ada seseorang yang menunggunya untuk mengambil umpan. Oleh karena itu, di kota kuno yang liar, satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi Xiao Yan adalah Luo Lao, kecuali lantai 6 Pavilion Yunyin. Sebaliknya, energi surga dan bumi di dunia roh lebih berlimpah. Bagi Xiao Yan, seorang gila kultivasi, alam adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Ketika dia datang ke halaman kecil lagi, Xiao Yan tidak terlihat hati-hati seperti saat dia pertama kali datang. Dia pindah dan melangkah masuk. Memasuki halaman, sebuah pintu kayu di halaman dalam menghalangi jalan Xiao Yan, tapi meski begitu, langkah Xiao Yan tidak berhenti sama sekali, seolah dia tidak punya apa-apa. Ketika tubuh Xiao Yan menyentuh panel pintu, lingkaran riak energi misterius akan menyebar dari panel pintu. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan juga akan menghilang ke dalamnya. Battle Through the Heavens, Kelahiran Kembali Kaisar Yan Bab 235. Di atas hamparan luas pegunungan hijau dan hutan, dalam kehampaan yang semula tenang dan bebas gelombang, pada saat ini, tiba-tiba menyebar dan membuka lingkaran riak energi seperti gelombang air. Dalam sekejap, saat kekosongan kembali ke keadaan semula lagi, bayangan 6 manusia berpakaian hitam keluar dari sana. Matanya perlahan menyapu dunia hijau. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia berjanji pada Luo Lao sebelum pergi dan memenangkan juara Universitas Master Pemurnian Obat. Sekarang, dia benar-benar berhasil. Dalam sekejap, tubuh Xiao Yan muncul di hutan hijau. Saat ini, ada tanah kosong di depannya. Di sini, Xiao Yan melihat 32 Lingwei yang dia lihat sebelum dia pergi terakhir kali. Orang-orang ini adalah andalan keluarga Senling. Tidak mudah untuk bangun dari tidurnya dan mengejar Heimu untuk diselesaikan, tidak mudah bagi mereka untuk berlibur bersama Aoki dan bersantai sejenak. Karena Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan ketergesaannya terakhir kali. Saat ini, di bawah penjelajahannya, kekuatan dari 32 penjaga roh ini membuatnya merasa tak terduga. Saya khawatir kekuatan mereka mencapai tingkat pertempuran kaisar yang paling buruk. Ketika memikirkan hal ini, hati Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ada lebih dari 30 kaisar pertempuran yang kuat di depannya saat ini. Jika Anda mengeluarkannya, mereka mungkin cukup untuk menyapu setengah wilayah selatan. Setelah menghela nafas dalam hatinya, mata Xiao Yan bergerak perlahan. Tampaknya ada ratusan orang di sini. Tampaknya orang-orang ini adalah orang lain dari keluarga Senling, dan kekuatan mereka luar biasa. Di bawah eksplorasi Xiao Yan, yang terlemah juga memiliki tingkat rasa hormat. Keluarga Senling ini tidak kuat. Penampilan Xiao Yan juga secara tidak sadar menarik banyak perhatian. Ketika orang-orang itu melihat Xiao Yan dan melihat jubah hitamnya, kerumunan itu segera saling memandang dan berbisik. Dalam memandang Xiao Yan, mereka juga penuh rasa ingin tahu dan sedikit keraguan. Apakah anak manusia dengan kekuatan setengah kekaisaran ini benar-benar yang membunuh Heimu? Ketika 32 Lingwei melihat pengunjung Xiao Yan, mereka segera mengangkat alis mereka dan menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tanpa diduga, Xiao Yan baru saja pergi selama 2 bulan, dan sekarang mereka datang ke keluarga Senling mereka lagi. Ketika Xiao Yan melihat ekspresi di wajah orang-orang ini, dia segera tahu bahwa dia bisa membiarkan mereka melihat diri mereka sendiri dengan mata yang aneh. Tidak ada yang lain kecuali Heimu. Astaga, desahnya pelan. Ketika Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dan ingin melewati kerumunan seperti itu, seorang pria muda yang kuat dengan wajah tampan berhadapan langsung dengan Xiao Yan. Melihat pengunjung, Xiao Yan juga mengangkat matanya dan melihat ke masa lalu. Kemudian matanya tampak tertegun pada awalnya, dan kemudian senyum yang sedikit santai muncul di sudut mulutnya. Nama pria itu adalah King Feng. Dia juga salah satu dari 32 penjaga roh, dan dia juga salah satu dari 3 pemimpin dari 32 penjaga roh. Dia juga merupakan sosok penting di seluruh keluarga Senling. Selama 3 hari terakhir istirahat, mereka juga menjadi teman satu sama lain. Haha, saudara Yan Xiao, aku belum melihatmu selama 2 bulan. Namamu sangat populer di kalangan keluarga Senling kami.
Begitu mata mereka bersentuhan, pemuda itu menertawakan Xiao Yan dengan nada bercanda. Yang terakhir juga menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya, tetapi mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Akibatnya, Xiao Yan sudah lama berharap bahwa akan terlalu jauh untuk membunuh Yuan Zong yang dulu kuat dengan kekuatan semi-kaisar bintang 3-nya. Jelas, pria itu juga tahu bahwa tujuan kunjungan Xiao Yan bukan untuk mengobrol dengan mereka, jadi dia berhenti bercanda dan langsung menuju topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao, Anda datang ke sini untuk menemukan Luo Tua. Xiao Yan mengangguk dan tersenyum mendengar pidato itu. Ini memang sebuah alasan. Ya, tapi tujuan utamanya memasuki dunia roh kali ini bukan hanya itu. Haha, kalau begitu, kenapa kamu tidak mengambil jalan untukmu, kawan? Aku dari tempat yang berbeda di klan roh. Ada banyak pohon roh di sini, dan kekuatan langit dan bumi juga berbeda. Meskipun Anda seorang herbalis, tidak mudah menemukan Luo Lao di sini. Xiao Yan tersenyum pada King Feng ketika dia mendengar pidato itu. Dia tidak berbicara, tetapi berjalan perlahan ke arah tertentu di bawah mata King Feng yang sedikit bingung. Kata-kata King Feng memang benar. Dunia roh ginseng benar-benar berbeda dari dunia luar. Ada pohon roh ginseng yang tak terhitung jumlahnya yang ada di antara langit dan bumi. Saling memberkati membuat dunia roh ginseng tidak terlihat dan dipenuhi dengan tekanan yang sangat kuat. Jika orang kuat semi-kekaisaran biasa ada di sini, aku. Bagaimanapun, Xiao Yan adalah seorang dukun, dan kekuatan jiwanya lebih tinggi dari orang biasa. Terlebih lagi, setelah memurnikan dan menelan kekuatan jiwa Heimu, dengan kekuatan jiwa Xiao Yan sekarang, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengan dukun tingkat ketiga. Oleh karena itu, meskipun dunia roh itu istimewa, Xiao Yan masih bisa melakukannya jika dia hanya menjelajah dalam jarak 1000 mil. Sederhananya, Lao Luo kebetulan berada dalam lingkup eksplorasi Xiao Yan. Selain itu, di bawah eksplorasi Xiao Yan, dia tidak hanya menemukan keberadaan Luo Lao, tetapi juga orang lain, yang membuat mulut Xiao Yan tidak hanya membangkitkan senyum lucu. Pada awalnya, King Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Xiao Yan berjalan-jalan ke hutan. Namun, setelah memperhatikan arah Xiao Yan pergi, wajahnya tiba-tiba berubah, karena arah yang dituju Xiao Yan adalah tempat Luo Lao berada. Orang ini, menatap punggung Xiao Yan perlahan, King Feng bingung sejenak. Sulit membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa menjelajahi tempat Luo Lao sesuka hati di dunia roh. Apakah sulit bahwa para pembudidaya di dunia luar menjadi begitu kuat? Meskipun dia sangat terkejut, penilaian King Feng masih agak subjektif. Para pembudidaya eksternal tidak cukup kuat untuk dibayangkan, dan bahkan kebanyakan dari mereka lebih rendah dari keluarga Senling. Semua Xiao Yan, bayar, akan ada pengembalian. Kekuatan Xiao Yan berbanding lurus dengan darah dan keringatnya. Oleh karena itu, kekuatan Xiao Yan tidak bisa dihindari. Ketika King Feng tercengang, Xiao Yan berhenti, berbalik, menatap King Feng dengan senyum lembut dan berkata sambil tersenyum. Hehe, saudara King Feng, bukankah kamu mengatakan kamu ingin membantuku memimpin? Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Ayo pergi. Xiao Yan mengucapkan sepatah kata pun, lalu berbalik dan terus maju. Setelah sedikit ragu, King Feng dengan enggan menggelengkan kepalanya dan bergegas untuk menindaklanjuti.